Fasilitasi kamu untuk persiapan ujian UKAI, UKTTK, hingga masuk apoteker, dijamin deh lulus. Fitur kedua, Journey belajar farmasi lengkap. Belajar farmasi lebih menarik dan lengkap karena ribuan video materi yang tersedia dilengkapi dengan ribuan evaluasi kuis dan latihan soal hingga pembahasan soal. Juga tersedia ribuan soal ujian farmasi dari semua jenjang pendidikan yang telah dibedah oleh super mentor dengan lengkap beserta tips dan trik pengerjaannya. Yakin deh, kamu bakalan paham karena semua kontennya telah disupervisi oleh ahlinya. Fitur ketiga, live teaching. Belajar farmasi kapanpun dan dimanapun, dipandu oleh super mentor, dosen, hingga praktisi melalui live teaching. Gak hanya mengasah hard skill, tersedia puluhan tema soft skill seperti Pharmapreneur, communication, hingga career. Kamu semakin mantap bersaing di era global. Fitur keempat, try out dan kuis mingguan. Kerjakan ribuan kuis materi kefarmasian dan ratusan tryout ujian dari berbagai jenjang pendidikan farmasi. Menangkan hadiah jutaan rupiah setiap minggunya. Fitur kelima, buku digital. Zaman sekarang, semua serba digital. Yuk hemat dan efisien biaya dengan menggunakan buku digital. Tersedia ratusan buku digital farmasi yang bisa kamu jadikan referensi dan belajar. Lebih mudah, terjangkau, dan lengkap pastinya. Ayo download dan install sekarang juga aplikasi Obat Apps di gadget kamu dan jadi bagian dari revolusi pendidikan farmasi Indonesia. Obat Apps tersedia di Play Store dan App Store. Terima kasih. Iya, benar banget. Jadi, Obat Apps sekarang itu udah bisa di-download di Play Store dan juga di aplikasi yang ada di HP kalian. Dan jangan lupa untuk follow di Instagramnya. Jadi pada pagi hari ini, saya sapa kembali. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang udah hadir di acara Bimbingan Karir Internasional, Scale Up Pharma Skill, yang pastinya pada hari ini kita akan diisi oleh dua narasumber yang berpengalaman, yang pernah punya dan saat ini juga masih ada di jenjang karir internasional mereka. Dan juga nantinya akan ada 10 slot untuk teman-teman yang hadir pada hari ini, di mana nanti akan kita bimbing untuk bisa dapat pekerjaan dan lolos di pekerjaan di luar negeri ya, khususnya Singapura. Oke, suara saya aman. Boleh dong di kolom chat dong dihebohin aman gak ya suara saya. Dan buat teman-teman yang baru Aman-aman. bergabung. Ah, siap, Pak Kevin udah bergabung nih narasumber kita. Tahan dulu Pak, nanti mau saya spill di akhir nih biar pada penasaran nih udah join 96 peserta. Dan kemungkinan akan terus bertambah ya karena peserta hari ini yang daftar itu mencapai 400 peserta. Wow, kayaknya banyak yang mau pindah ke luar negeri nih ya. Oke, oke, oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, boleh absen di kolom chat nama dan juga domisilinya. Kemudian, kemudian nanti yang bisa banget open cam, boleh menggunakan virtual background yang udah di-share di kolom chat juga. Oke, langsung aja nih. Nggak sabar soalnya narasumber kita ini udah menggebu cuan, cuan, cuan. Kayaknya cuan di luar negeri sangat ini ya, menjanjikan ya. Saya jadi penasaran banget. Oke, sebelumnya akan saya share dulu untuk CV beliau. Ini pasti udah banyak yang kenal ya, saya rasa karena beberapa itu udah banyak yang komen di Instagram kita tuh, wah ada Pak Kevin gitu. Oke, sebentar. Yap, udah kelihatan. Jadi ini CV dari narasumber kita yang pertama. Kita akan ada dua narasumber pada hari ini. Jadi sesi kita hari ini menarik ya. Yang pertama adalah penyampaian, akan ada penyampaian materi dari apoteker Kevin. Kemudian nanti ada penyampaian kedua dari apoteker Nisi. Dan nanti kita ada talk show dan tanya jawab dari peserta gitu. Boleh di list pertanyaannya, nanti boleh banget
Nah, jadi Pak Kevin ini saya spill dulu sebelum beliau menyampaikan materi beliau. Apoteker dan pengusaha multibahasa yang berfokus pada Asia. Kemudian, beliau ini juga Director International Pharmaceutical Federation. Yang unik di sini banyak banget ya. Saat ini juga masih 2021 sampai 2025. Kemudian Global Lead Development Goal, Leadership Development 2023 sampai 2025. Project Management Chairperson ASEAN Young Pharmacy Group 2021 sampai 2022, kemudian Ketua Himpunan Apoteker Industri Pharmaceutical Society of Singapore 2022-2024, BPH PAVI DKI Jakarta, dan juga apoteker pertama dan satu-satunya yang terakreditasi penuh oleh Kemenkes Singapura dan Kemenkes Indonesia. Nah, ini menarik banget nih, nanti bisa nih kita kulik kok bisa ya bisa dapat dua akreditasi ya. Dan beliau juga penerima beasiswa Master of Pharmacy dari StarMeds, kemudian juga mendapatkan gelar Board Certified Medication Therapy Management Specialist dari National Board of Medication Therapy Management Amerika Serikat pada 2021 dan juga mendapatkan penghargaan Local Heroes oleh IAI dan Indonesia Young Pharmacist Group. Oke, sekian untuk spill-nya ya. Nanti akan, oh ini kelihatan ya spill dari yang narasumber berikutnya. Oke, saya akan langsung aja sapa Pak Kevin. Selamat Halo pagi Pak semuanya. Kevin. Halo Kak Nisi Pagi. juga udah bergabung nih. Boleh sapa-sapa Halo, dulu. Halo Kak Nisi. pagi-pagi. Kedengeran nggak ya? Oke, Oke, suaranya agak kedengaran. kecil ya Oke. Kak Nisi ya? Atau aman? Pak Kevin boleh Oh, cek-cek suara dulu? Aman. Halo, Aman. tes. Oke. Oke, aman. Kak Nisi boleh tes? tes satu. Oh, oke. Oke, aman. Jadi ini dua narasumber kita yang baru saya spill memang baru Pak Kevin. Nanti akan ada penyampaian dari Pak Kevin, kemudian nanti akan saya spill untuk narasumber kita yang kedua. Jadi untuk teman-teman jangan sampai keluar dari Zoom kita ini, nanti bakalan ketinggalan info-info penting dan juga boleh banget diundang kembali teman-temannya untuk bergabung. Mungkin boleh langsung Pak Kevin untuk menyampaikan Oke. materi dulu ya. Oke, Iya, saya izin share screen ya semuanya. yap. Screen-nya seharusnya udah kelihatan. Saya sedikit perkenalan dulu tentang klinik saya, di mana saya menerapkan best practice dari luar negeri. Ya, kliniknya ada klinik SingMed. Dia adalah terobosan baru. Jadi dengan pengetahuan dari luar negeri, saya berharap bisa meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia, gitu ya. Terus ya ini background saya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rizka. Terima kasih banyak Bu Rizka atas perkenalannya. Eh, ini overview dari kliniknya ya agak berbeda dengan klinik-klinik yang biasanya gitu ya. Bisa dilihat ada persiapan juga ada lift ya. Bisa akses biasa klinik mungkin tidak ada begitu banyak fasilitas ya. Tapi di sini kita ada phlebotomi, laboratorium, semuanya juga ready gitu ya. Vaksinasi, mau medical check up semuanya juga bisa. Ya, ini tim saya dan saya. Oke. Terus kita juga sering aktivitas ya. Ada banyak dengan tenaga kesehatan luar negeri ya. Mungkin salah satu nanti yang bimbingan yang saya bisa lakukan adalah bukan hanya dari pengetahuan tapi juga dari live gitu ya. Nanti ke depannya bagaimana apabila mau praktis di luar, pengetahuan apa yang penting. Jadi hard skill-nya juga penting sekali ya. Oke, next. Langsung kita ke karir farmasi di Singapura ya. Ini sedikit video tentang instalasi farmasi yang di Singapura ya. Saya mainkan videonya. Oke. OPAS improves and ensures a smoother patient journey from consultation to collecting medication. A patient's order automatically triggers the interconnected robotics of OPAS. Drug Dispensing System, DDS, for blisters and box picking is a robotic machine that picks medication blister packs and boxes of various sizes, packs them into clear resealable bags, and labels them. Double picking is a new feature that doubles the speed of picking. Bottle Dispensing System, BDS, automatically loads bottles, picks bottles, and labels them. OPAS also features the first automated assembler drug packaging automation system, DPAS.
the first of its kind to automatically assemble medicines from any of the interconnected robotics. A patient's order is collated into a radio frequency identification tagged basket, enabling pharmacy staff to simply collect patient prescriptions from light-guided shelves and push it to a dispensing counter. The prescription is retrieved, checked, and ready for collection by the time the patient arrives at the pharmacy. Powered by IHIS, OPAS frees up pharmacists from manual tasks, reducing manpower, improving workflow, and allowing more quality time for counseling. Oke, jadi bisa dilihat ya teman-teman, kalau di Singapura udah nggak pakai manual packing ya, sebisa mungkin kita udah semuanya pakai mesin. Jadi kalau untuk jenjang karir tenaga kefarmasian di Singapura tuh semuanya akan membantu dalam robot-robot dan lain-lain gitu ya. Jadi itu, tapi ada beberapa rumah sakit juga yang masih belum 100% pakai mesin ya. Mungkin itu rumah sakitnya lebih sekunder dan lain-lain gitu. Nah, yang saya mau jelaskan bahwa nanti apabila ada teman-teman yang ke Singapura itu tuh kerja di sana tuh lebih akan terarah dan pengetahuan kefarmasiannya akan digunakan ya. Bukan hanya setiap hari ngepek-ngepek barang gitu ya. Nggak kayak orang kalau kita ngomong bukan staff di Indomaret gitu ya. Ini benar-benar masuk ke klinisnya dan diskusinya gitu. Oke, next kita akan ke slide selanjutnya. Oke, nah langsung kita lihat dulu ya. Ini tenaga kefarmasian ya. Di Singapura mencakup dua, yaitu apotekernya sendiri, farmasisnya, dan farmasi technician. Sebagai apoteker itu adalah prosesnya harus mempunyai izin ya, STR. Nah, prosesnya memang rata-rata tuh untuk lulusannya adalah lulusan Singapura, Amerika, Irlandia, Malaysia, dan Commonwealth. Itu kenapa dia sama mencondong kayak gini? Karena Singapura adalah negara Commonwealth. Ya, dia tuh dulu dijajah sama Inggris. Jadi kalau Bu Nisi juga dia bisa ke Singapura karena dia lulusan Inggris. Jadi itu karena sama-sama Inggris. Jadi mereka tuh kayak super respect queen-nya lah gitu ya. Jadi stylenya semuanya itu. Dan Indonesia kita kena Belanda. Jadi style Belanda sama Inggris tuh beda gitu stylenya. Jadi dia nggak saling recognize. Nah, tapi itu adalah proses jadi apoteker. Prosesnya akan agak lama. Tapi sekarang di Singapura tuh banyak peluang untuk jadi pharmacy technician atau TTK. Dan sebagai pharmacy technician itu tidak diperlukan untuk melakukan adaptasi, tidak diperlukan untuk SKP, tidak diperlukan untuk mempunyai izin. Jadi bisa langsung kalau udah lolos setelah bimbingan kita, dan kita bimbing sampai lolos untuk interview, dan lolos, itu udah langsung dapat kerja. Nggak usah melakukan apa-apa lagi. Tidak ada adaptasi lagi. Tapi ya tentu ada requirement-requirement tertentu ya. Nah itu, dan dengan pekerjaan pharmacy technician, dia juga mempunyai beberapa jenjang karir. Nah ini salah satunya di Singapore General Hospital ya. Lulusannya adalah mempunyai diploma Pharmaceutical Sciences atau mempunyai O-level, N-level atau dari luar negeri gitu ya. Nah jenjang karirnya juga unik ya. Dari pharmacy technician bisa jadi senior, bisa jadi IT executive, quality management, bisa di patient care juga. Jenjang karirnya sangat jelas. Dan gajinya juga tentu saya menarik. Nah, ini saya akan langsung tebas gajinya ya. Oke, gaji apoteker di Indonesia versus pharmacy technician di Singapura ya. Gaji apoteker di Indonesia mungkin yang fresh grade ya dari 3 sampai 5 tahun mungkin gajinya dari 6 sampai 8 ini perkiraan ya, mungkin maksimal 10 dan lain-lain. Nah, kalau di Singapura gaji per bulan pharmacy technician yang baru mulai udah 2.800 itu sekitar kisaran 32 juta ya. Nanti pasti ada orang, oh pengeluaran di Singapura banyak-banyak gitu. Iya, tentu saya tidak akan bohong bahwa tidak tinggi. Nah, tapi setara gitu. Nah, kalau kita lihat pengeluaran akomodasi di Singapura itu paling tinggi. Kira-kira 1.000 sampai 1.300 itu mahal. Dia hampir mencakup hampir setengah gaji kita. Nah, tapi setelah itu biaya hidupnya masih oke ya. Kalau kita hitung-hitung ya, orangnya masih bisa saving dan lain-lain ya. Dia tuh bisa saving dari 800 sampai 1.300 Sing dollar. Nah, kalau misalnya ya orangnya banyak spending dan lain-lain, paling jelek ya, dia bisa saving $500 gitu ya. $500 itu udah 5,5 juta. Nah, kita lihat ya ini ya. Dari 2003 waktu saya di sana ya, sampai 2023. Rupiah nggak pernah kayak ini, mungkin ada satu periode di sini ya. Tapi naik terus. Jadi ya, Sing dollar tuh lebih kuat dari rupiah selama 20 tahun yang ini. Dan itu akan trennya sepertinya
kalau kita ngelihat sains gitu ya, rata-rata IPA kita kan ngelihat trennya ya, ini trendingnya naik terus gitu ya, stabil gitu ya. Jadi artinya ya, kalau misalnya dengan apoteker Indonesia gajinya ya dengan segitu, ya mungkin dia bisa menghemat ya tabungan 2,5 juta sampai 3 juta. Kalau di Singapura 9 juta sampai 15 juta. Nah, kalau kita ngambil middle point-nya aja lah ya. Kita tadi saya hitung-hitung lah 5,5 juta lah dia bisa saving ya setiap bulan. Di Indonesia 2,5 juta gitu ya, atau 3 juta kita ngambil ya. Dia kalau setahun berarti sebagai pharmacy technician di Singapura dia udah bisa saving 60 juta ya, 60 juta. Di sini di Indonesia dia bisa saving 20 jutaan, 20, 25-an ya, plus ya sampai 30. Dan berarti kalau kamu kerja di Singapura ya 1 tahun ya, itu savingnya tuh sama dengan 2 tahun kamu kerja di Indonesia. Bayangkan ya, kerja 1 tahun di luar negeri aja loh. Nah, kalau kerja 2 tahun berarti kamu udah dapat saving sama dengan 4 tahun di Indonesia. Double gitu jadinya. Terus kita bisa lihat dari cuti dan lain-lain. Overtime-nya juga bagus sekali ya. Di Sabtu, Minggu. Jadi di Singapura tuh jelas banget ya. Dan di negara-negara lain juga pasti jelas banget law-nya itu ya. Kalau kamu overtime pasti dibayar ya. Dan orang nggak akan dia tarik, nggak ada free overtime, nggak ada ya. Oke, terus kita ngomong pajak ya. Pajak di Indonesia ya. Semuanya kita kan udah kerja ya, kita harus bayar pajak ya, taat pajak ya. Ya, di Indonesia mungkin kalau dengan ini pakai kalkulator ya, PPh 21 dengan gaji 6 juta, mungkin ya take home pay-nya hanya 5.600.000 ya. Jadi hampir 300.000 hilang ya setiap bulannya. Nah, kalau kita di Singapura, THP setiap bulan 2.800 adalah THP, nggak dipotong. Nah, tax-nya atau pajak penghasilannya akan di-charge tahun depannya. Dan ini 30.000 lebih itu kan based on sebulan 2.800 gitu ya. Dan kalau kita ngelihat di sini ya, dia punya pajaknya ya adalah $300 ya. $300 adalah hanya 1% dari gaji kamu. Ya, gaji kamu per tahun gitu ya. Kalau ini kan udah berapa persen dari gaji per tahunnya? Ya, 10% lebih gitu ya. Hampir 10% gitu ya. Nah, yang uniknya lagi di Singapura, pajak penghasilan bisa diangsur selama 12 bulan dengan 0%. Jadi $300 itu kamu bisa bayar dengan installment selama setiap bulan ya. Jadi 1 bulan paling juga baru $30. Ya, bisa diangsur gitu. Nah, tapi dengan income potensialnya jauh lebih tinggi. Oke, nah terus tentang ya experience saya di sana lah ya. Saya juga ketemu orang-orang beken ya. Ini Perdana Menterinya Malaysia, ini Presiden Singapura sekarang, ini Presiden Singapura sebelumnya, terus Pak Luhut ya. Oke, terus next langsung tentang Singapura ya, fun ya. Apalagi anak muda. Waduh, mau nonton konser dengan gaji apa? Bisa, kamu bisa nonton konser. Mau Coldplay, Taylor Swift hanya datang ke Singapura loh. Satu-satunya di Asia Tenggara dia cuma datang ke Singapura. Mau nonton Blackpink juga bisa. Mau nonton apa juga banyak. Banyak sekali konsernya gitu. Kalau laki-laki yang suka soccer, wah tim-tim besar sering banget ke Singapura gitu ya. Itu fun-funnya ya. Terus tentu makanannya. Nah, ini sekarang kita ngeliat video tentang Singapura dan habis itu akan selesai presentasi saya. Oke, siap. Welcome to Singapore, where things are made a little unexpected.
Singapura segala sesuatu juga memungkinkan ya. Jadi teman-teman ya sedikit ada presentasi saya ini saya akan menutup ya. Kalau Anda mau cuan banyak ya, Anda akan mencari jalannya. Kalau tidak Anda akan memberikan diri sendiri alasan terlalu susah atau apa. Nah, tapi kalau penting ya, Anda pasti bisa dapatkan jalannya. Dan apabila Anda ingin cuan dan ingin cepat cuan ya, Anda harus melakukan sesuatu yang Anda tidak pernah lakukan. Ya, kalau berharap dengan gaji 6 juta, 8 juta Anda mau cuan banyak ya, itu tidak mungkin, mathematical ya. Setiap bulan Anda bisa cuan itu. Tadi saya udah menggunakan itu tabelnya ya, itu jelas banget ya, cuannya itu berbeda ya, potensialnya. Dan sekian dari saya, ada pertanyaan boleh kontak saya di IG dan lain-lain ya. Terus ada ini website klinik saya, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kevin. Wah, ini awal-awal udah langsung dikasih jebret. Gaji, Waduh, jebret, kita harus pajak. kasihnya Wah, dong. bener nih ya. To the point, to the point. Kita tidak mau tutup-tutupan ya. Oke, benar-benar to the point dan ini terlihat banget ya perbedaan ya. Maksudnya ya bisa jadi gambaran teman-teman untuk yang mau memulai karir di internasional. Apakah memungkinkan? Sangat, sangat, sangat memungkinkan. Punya banyak pertanyaan, tunggu dulu, tahan dulu. Nanti kita sekalian sama Udah narasumber. ada tanya. Iya, benar. Udah Nanti ada yang tanya. kita akan uh, bareng sama narasumber kita yang kedua. Jadi nanti pertanyaannya bisa langsung untuk keduanya. Oke. Tahan dulu ya Pak Kevin. Di hold dulu ya Pak Kevin ya jawabannya. Oke. Oke, kita akan langsung ke narasumber kita yang kedua. Akan saya perkenalkan melalui CV terlebih dahulu. Sebelum nanti beliau akan memperkenalkan secara langsung. Oke. Yap. Nih. Oke. Apoteker Nisi Kristo M. Farm. Di mana beliau sekarang apoteker farmasi klinis di Mandaya Royal Hospital Polri dan juga Dowell Accredited Pharmacist UK dan Indonesia ya. Pendidikannya di sini di Februari 2023, Juli program adaptasi pendidikan UNER dan juga S2 Farmasi dengan tahun profesi Master of Pharmacy University of East Anglia, Norwich, UK. Pengalaman beliau di sini di UK ya, jadi Kanisi ini dia kemarin melanjutkan pendidikannya di Inggris dan kemudian di sini juga ada pengalaman pekerjaan beliau di mana di tahun 2021 sampai 2022 full time foundational pharmacist di Dorset County Hospital UK. Wah, di rumah sakit UK nih. Penasaran juga nih gajinya nih ya. Apakah sama seperti Singapura? Apakah ada yang lebih tinggi gitu? Kemudian ada 6 bulan magang profesi, pre-registration pharmacist train di Bay Lewis Pharmacy UK. 6 bulan magang profesi juga di beda-beda ya, ini di Hospital Edinburgh. Kemudian 4 minggu magang di Hospital Kebun Jeruk Indonesia. Oke, next. Yap, komitmen. Nah, ini pencapaian beliau juga banyak dan beliau juga aktif di beberapa organisasi. Salah satunya juga ada PPI di Norwich dan sebagai ketua ya, ketua ya Kanisi ya di tahun 2016 sampai 2017. Oke, mungkin langsung aja boleh Kanisi open mic-nya, kenalan dulu. Halo, Boleh Kanisi. tes kedengeran ya? Tes aman, aman banget suaranya. Sehat, Kak? Agak batuk pilek sih, jadi maaf ya kalau misalnya suaranya agak bindeng atau kurang jelas. Itu karena kayaknya lagi ada flu virus ya yang lagi keliling gitu. Jadi Ah, kayak siap. Tapi ini masih aman kok, Kak. Semoga lekas membaik untuk batuknya. Dan mungkin boleh kan Isi bisa langsung perkenalan diri ke teman-teman ya. Pasti penasaran banget sih ini. Oke, silakan kan Isi. Jadi salam kenal ya semua, nama saya Nisi. Saya jadi seperti yang dijelaskan double accredited pharmacist di UK dan juga di Indonesia. Jadi aslinya saya orang Surabaya. Jadi mungkin kalau misalnya ada kayak aksen atau logat-logat Jawanya itu dari Surabaya. Tapi memang sudah lama juga di Jakarta sebelum pindah ke UK untuk studi gitu ya. Jadi mungkin langsung saya masuk ke materinya aja ya, biar kita langsung diskusi mengenai mungkin pengalaman saya bekerja
di UK, dan juga mungkin kalau misalnya kalian juga tertarik untuk bekerja di UK ataupun studi di UK, mungkin kira-kira terlihat seperti apa sih farmasi di Inggris itu seperti apa. Jadi untuk jenjang studinya, saya melewati 1 tahun foundation terlebih dahulu. Jadi foundation itu open untuk teman-teman yang mungkin sudah mempunyai akreditasi ataupun ijazah internasional dari SMA, mau itu IB ataupun IGCSE ataupun hal yang setara seperti itu, lalu bisa mengikuti hanya 1 tahun saja. Dan itu nggak harus misalnya selesai sampai kelas 12, karena saya pun pergi saat saya kelas 11, jadi SMA 2. Langsung pergi, save waktu juga 1 tahun untuk foundation, langsung masuk kuliah gitu. Tapi untuk kalian yang lulus UN, sepertinya dengan sertifikat UN itu pun bisa dipakai untuk foundation, karena untuk mengambil A-levels ataupun IB kan mungkin bisa menambah 2 tahun lagi ya. Jadi untuk foundation itu sebenarnya bisa menghemat waktu dan juga banyak scholarship yang ditawarkan untuk foundation ini. Lalu untuk kuliahnya sendiri, saya menjelang 4 tahun di University of East Anglia, dan untuk di UK itu 4 tahun itu langsung dapat master. Jadi kalau misalnya di Indonesia kan 4 tahun baru S1 atau sarjana ya. Jadi kalau misalnya di UK itu semua master ataupun semua apoteker ataupun tenaga kerja kefarmasian, khususnya apoteker ataupun farmasi, itu pasti 4 tahun dapat master. Kecuali mengambil kursus ataupun jurusan yang namanya itu pharmacy research atau pharmacology. Jadi itu hanya 3 tahun dan dapat sarjana, tapi untuk jurusan itu hanya bisa mendapatkan pekerjaan di industri dan tidak bisa bekerja di rumah sakit ataupun apotek, dan tidak mendapat gelar ataupun jabatan apoteker. Lalu untuk profesinya sendiri adalah 1 tahun, dan untuk di UK itu cara kerja profesi itu tidak terkait dengan suatu universitas. Jadi kalian harus lulus dulu dari kuliah, baru bisa menjalankan profesi. Dan profesi itu digaji selama 1 tahun. Dan untuk masuk ke dalam profesi ini, kalian harus sign up ke nama sistemnya itu Oriel, dan kalian akan terbuka untuk apply ke semua rumah sakit dan semua apotek yang ada di UK, dan kalian tinggal urutkan saja kayak preference kalian mau kerjanya di mana. Dan bisa untuk 1 tahun profesi itu dibagi untuk 6 bulan di apotek biasa dan 6 bulan di rumah sakit, ataupun 6 bulan di industri dan 6 bulan di rumah sakit. Jadi untuk pengaturan ataupun manajemen profesi itu ada di tangan kalian sendiri dengan sistem yang Oriel tadi saya sebutkan, dan bagaimana kalian mau apply untuk sistem itu. Tergantung dengan minat dan bakat kalian sendiri ya tentunya. Dan untuk kuliahnya sendiri itu mungkin lebih fokus kepada comprehension ataupun pengertian. Jadi lebih daripada memory recall ataupun yang mengingat apa-apa sih yang harus kita hafalkan. Jadi itu sih salah satu perbedaannya juga ya. Lalu untuk tips and trick, mungkin kalau misalnya kalian mau meneruskan studi di UK ataupun mau bekerja di UK, adalah nomor 1, seperti yang Pak Kevin bilang, kalian harus yakin dan harus mempunyai niat yang strong gitu. Jadi nggak bisa kayak, ya udah deh coba-coba, atau ya udah deh mungkin mau mungkin nggak. Harus dari awalnya kalian harus yakin bahwa kalian mau melakukan ini. Karena dengan niat dan tekad seperti itu, kalian masih bisa melakukannya gitu. Yang kedua, dengan niat itu bagaimana kalian bisa melakukannya? Dengan mempunyai bakat ataupun latihan bahasa Inggris yang lancar. Karena kalau misalnya jelas kalian mau menjelang karir di UK, nomor 1 bahasa Inggrisnya kan udah harus lancar, dari vocabulary-nya, dari percakapannya, dari writing-nya, dan IELTS-nya itu minimal 7. Karena kalau misalnya diingat juga, di UK itu kan logatnya berbeda dengan logat Amerika. Jadi kalau misalnya kita sering nonton TV ataupun show ataupun acara, kebanyakan mayoritas itu kan dalam bahasa ataupun logat Amerika. UK logatnya sendiri sudah lebih unik sendiri, dan kalau misalnya kalian bertemu dengan pasien-pasien yang mayoritas lanjut usia, logat mereka akan lebih unik lagi. Jadi kalian harus siap untuk dengan basic English kalian, dan siap untuk menambah terus skills kalian dalam berbahasa Inggris, dalam mengerti bagaimana kalian bisa mungkin bercakap-cakap dengan orang-orang dari berbagai part of UK, dan juga mungkin dari berbagai usia juga gitu. Lalu yang ketiga adalah do your research. Jadi kalian misalnya mau masuk kepada jalur karir apotek ataupun jalur karir rumah sakit ataupun industri ataupun hal yang lain, misalnya kalian mau
di UK juga ada namanya Pharmaceutical Journal, di mana kalian ada majalah khusus untuk apotek ataupun untuk dunia farmasi. Kalian pun juga bisa meniti karir di dalam hal itu. Jadi kalian harus research apa saja sih mungkin um, jenjang-jenjang karir yang available untuk saya di UK. Jadi seperti Pak Kevin menjelaskan, mungkin yang paling gampang adalah menjadi pharmacy technician ataupun TTK ya di UK. Karena untuk master sendiri kalian nggak perlu mendapatkan master, tapi untuk sarjana pun mungkin sudah cukup. Tapi bagaimana caranya? Do your research gitu. Lalu yang keempat adalah prepare your application, karena semuanya pasti perlu aplikasi dan aplikasi pun mengambil biaya. Jadi bagaimana kalian bisa memaksimalkan, mengoptimalkan kayak aplikasi yang kalian kirim nanti. Mungkin kita juga bisa bantu ya nanti bagaimana kita review, karena di UK itu academic writing-nya yang nomor 6 nanti improve your writing skills itu sangat penting, karena mereka melihat bagaimana kalian mempresentasikan diri kalian itu bukan hanya dari interview, tapi yang paling pertama mereka lihat adalah dari writing skills kalian. Dan mereka biasanya mempunyai daftar mengenai kriteria yang mereka cari. Jadi apakah orang ini bisa independent, apakah orang ini bisa fleksibel, apakah orang ini gampang untuk beradaptasi dalam segala skenario, apakah orang ini juga tangguh di dalam konflik ataupun di dalam hal-hal yang unexpected gitu. Jadi jika kalian menginclude kata-kata kunci itu di dalam aplikasi kalian akan lebih menonjol dan lebih tinggi untuk kesempatan akan diterimanya. Dan nomor 5 itu yang seperti saya jelaskan ya, tanyalah pertanyaan-pertanyaan itu. Karena ada saya dan ada Pak Kevin juga, kalau misalnya kalian mau berkarir di luar negeri di Singapura, kalian terbuka untuk menanyakan pertanyaan, cari tahu siapa mungkin orang Indonesia lain yang sedang bekerja farmasi di UK, di US, di Singapura, dan mungkin kalian bisa approach, mau itu dengan DM, mau itu dengan mungkin email, LinkedIn mereka, cari tahu. Dan sebenarnya banyak universitas di UK yang menawarkan ada satu function yang namanya chat with our students gitu. Jadi saya pun juga waktu itu involved dalam menjadi student ambassador di universitas saya. Jadi untuk teman-teman yang dari Indonesia ataupun dari Asia Tenggara bisa menanyakan kepada saya, oh Kak, misalnya saya mau berkarir di UK itu seperti apa? Dan misalnya mereka nggak tahu jawabannya, mereka bisa menanyakan kepada dosen mereka. Jadi kalian bisa mendapatkan link-link tersebut. Jadi do your research, tanya pertanyaan-pertanyaan itu, dan improve your writing skills. Itu juga sangat penting yang saya tadi jelaskan. Nomor 7 itu set your goals. Jadi kalian tuh sebenarnya mau end goal-nya ataupun nggak end goal lah. Mungkin dalam setahun ataupun 2 tahun ke depan tuh mau ngeliatnya itu kayak gimana. Karena di dalam application letter itu pasti ditanyain dalam 5 tahun ataupun 3 tahun ke depan kalian melihat diri sendiri itu kemana gitu. Dan spoiler aja, kalau misalnya di UK itu kadang-kadang mereka sangat senang untuk melihat orang-orang yang ingin kembali berkontribusi kembali kepada negara mereka. Misalnya meskipun kalian sejujurnya mau stay long term di UK, cuman it's very good kalau misalnya kalian bisa ngomong saya tetap mau bisa berkontribusi kembali ke negara dengan mungkin mengajar ataupun membuka seperti kayak guidance ataupun opening channels dalam berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa yang di Indonesia untuk bisa berkontribusi kembali, karena itu suatu hal yang penting yang ingin dilihat oleh para UK universities ataupun yang menyediakan scholarship gitu. Lalu dalam persaingan karirnya di rumah sakit apotek dan industri, yang dapat saya katakan adalah di UK sangat memerlukan tenaga kesehatan saat ini, termasuk apoteker juga, termasuk TTK juga. Jadi di rumah sakit sebenarnya untuk persaingannya itu tidak terlalu sulit ya. Yang penting kalian udah bisa menjadi seorang apoteker di UK. Namun mungkin jenjang ke situnya agak sulit. Namun kalau misalnya kalian mau jadi TTK pun juga saya rasa nggak akan terlalu sulit. Hanya you need to get your foot in the door. Jadi kayak kalian harus masuk dulu ke dalam sistemnya dalam satu cara, lalu ke depannya pasti akan lebih gampang. Jadi di rumah sakit di UK itu karena mereka seperti BPJS mempunyai satu sistem untuk apply kepada satu rumah sakit nasional di UK itu semuanya dalam satu sistem. Jadi kalian bisa bikin application-nya itu cuma satu dan bisa apply ke banyak-banyak rumah sakit menggunakan satu aplikasi itu aja. Jadi yang perlu diganti mungkin hanya essay mengenai kenapa kalian ingin apply ke rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit A mungkin kalian bisa tulisan mengenai rumah sakit A itu saya baca apa yang spesialisnya apa. Terus kalau misalnya rumah sakit B spesialisnya apa. Dan saya tertarik ke
kepada spesialis ini ataupun spesialis itu. Jadi untuk junior spots itu semuanya sangat available. Lalu untuk apotek, bagaimana kalian bisa apply? Biasanya melalui LinkedIn. Jadi orang-orang akan melihat LinkedIn kalian apakah update, apakah up to date dengan pengalaman kalian, apakah ada reference, apakah ada skills yang mereka cari untuk bisa sesuai dengan apoteker yang mereka cari untuk apotek mereka. Dan usually lebih baik untuk kalian apply ke apotek-apotek yang gede, apotek-apotek ternama seperti Boots yang seperti kita lihat di sini kan udah ada Boots ya. Jadi mungkin kalian kalau misalnya apply di Boots ini, apakah mungkin ada jalur untuk bisa ke Boots yang di UK? Karena UK itu kan headquarters-nya Boots di Nottingham gitu. Ada juga apotek-apotek lain seperti Lloyds, Day Lewis, dan Superdrug, dan semua itu juga sangat memerlukan apoteker. Lalu di industri, bagaimana kalian bisa apply melalui LinkedIn, melalui website, dan melalui mengikuti conference-conference. Karena dengan networking, dengan mengenal lebih banyak orang, kalian bisa menanyakan, seperti yang tadi saya bilang, bagaimana sih caranya saya bisa masuk ke industri ini gitu. Dan sangat ketat untuk persaingan di industri karena semuanya ingin masuk industri sebenarnya. Dan kalian bisa masuk ke big name seperti GSK dan AstraZeneca dengan gampang kalau misalnya kalian udah know the right people. Tapi dalam hal rumah sakit ataupun apotek, mungkin kalau misalnya di Indonesia jalur ordal itu sangat tinggi, di UK itu nggak sama sekali. Jadi dalam hal kalau misalnya kalian apply aplikasi kalian bagus, kalian siap, dan kalian menonjolkan kemampuan kalian, kalian bisa masuk tanpa mengetahui orang-orang dalam. Gitu. Lalu ini mungkin perbedaan-perbedaan yang saya lihat secara garis besar saat saya kuliah dan bekerja di UK dan di Indonesia. Jadi seperti yang saya bilang tadi, nomor satu itu pengertian kalian lebih penting. Karena untuk kuliah ataupun studi di UK lebih banyak penulisan jawaban itu melalui essay, bukan mengenai MCQs ataupun multiple choice gitu ya. Jadi segala hal tuh perlu kita understand dan kita perlu bisa apply. Karena misalnya ada pasien yang datang dengan suatu keluhan gatal-gatal ataupun batuk pilek. Mungkin rekomendasi saya dan rekomendasi Pak Kevin kan bisa beda. Dan nggak apa-apa untuk beda. Tapi bagaimana kalian bisa mendapatkan jawaban ataupun rekomendasi itu yang lebih penting dan yang lebih dilihat oleh dosen ataupun oleh employer kalian di situ. Lalu yang kedua, seperti saya jelaskan tadi, mungkin assignment-nya ataupun tugas-tugasnya lebih sedikit tapi lebih berbobot. Jadi mungkin akan lebih long term. Jadi selama 3 bulan kalian akan research suatu hal dan itu akan kalian dalami secara khusus dan kalian akan mempresentasikan itu ataupun membawakan esai itu kepada dosen kalian. Dan itu yang dimana saya tadi bilang bahwa writing skills kalian harus penting untuk dilatih dan dimajukan gitu. Lalu yang nomor 3, copyright is important karena referencing sangat penting. Jadi kalau misalnya kalian mengambil suatu ide dari jurnal ataupun dari study, semuanya harus di-referencing. Kalau misalnya kalian nggak reference, itu suatu hal yang besar dan bisa menjadi suatu hal yang dipermasalahkan oleh universitas kalian ataupun oleh employer kalian. Dan fokusnya di saat kuliah dan di saat bekerja itu lebih ke clinical dan lebih ke research gitu. Jadi mungkin industri ada, cuman lebih ke research-nya. Bukan mengenai mesin-mesinnya, bukan mengenai mungkin harus tahu pH seberapa yang dihafalkan, karena semua itu pasti ada guideline-nya, ada SOP-nya. Jadi kalian tinggal mengikuti itu. Cuman bagaimana kalian berinovasi gitu. Di rumah sakit juga nomor 5, evidence-based. Segala hal itu ada guideline-nya. National guidelines mengenai kalau misalnya orang newly diagnosed dengan diabetes, apa yang kita harus lakukan. Ada jelas. Step 1, step 2, step 3. Dan semua orang pasti mengikuti hal tersebut. Tapi bagaimana kita bisa tailor, kita bisa menyesuaikan guideline itu kepada pasien yang kita temui. Karena pasien itu pasti berbeda semuanya. Mau dia itu didiagnos diabetes, tapi kalau misalnya dia diagnosanya waktu dia umur 16 dan dia umur 60, pasti beda. Pemilihan obat-obatan dan pemilihan mungkin bagaimana kita mengcounseling orang tersebut. Untuk orang yang 16, apakah kita akan mengcounseling mereka ataupun mengcounseling keluarga mereka juga. Untuk orang yang umur 60, apakah juga kita menginvolve keluarganya? Karena apakah mereka di rumah independen ataupun mandiri dengan obatan mereka, atau mereka perlu bantuan. Untuk orang yang umur 16, mungkin mereka sendiri mandiri. Jadi lebih penting untuk kita mengajarkan mereka daripada orang tuanya dibandingkan orang yang umur 6 yang didiagnosa oleh diabetes. Begitu. Oleh yang nomor 6, mereka semuanya
National Health System (NHS), jadi semuanya BPJS. Jadi kita sangat fokus on bagaimana kita berinterkolaborasi, yang nomor 9-nya interprofessional intercollaboration. Jadi meskipun kita menemui pasien misalnya di apotek, kita tetap memikirkan mengenai kemungkinan orang ini nanti masuk rumah sakit dan mereka mendapatkan obat dari puskesmas. Dari rumah sakit pun kita harus mikir bahwa jika ada obat-obatan yang kita stop, kita harus memberitahukan kepada dokter umum mereka di puskesmas bahwa obat ini di stop, jangan dikasih lagi gitu. Dan kita informasikan juga kepada apoteker mereka, jangan dikasih lagi ya, kalau misalnya udah disiapkan, tolong di exclude obat ini karena udah di stop begitu. Lalu nomor 7, confidentiality sangat penting. Jadi kalau misalnya di sini mungkin bisa dilihat beberapa dokter ataupun apoteker yang suka share mengenai pasien-pasien mereka yang mereka temui. Jadi di sana itu confidential itu sangat penting, di mana kita tuh nggak boleh untuk menyebarluaskan data ataupun kasus-kasus orang yang kita temui secara gampang. Semuanya harus di-anonymize, semuanya harus diperhatikan, dan meskipun etiket yang kita buat, kalau misalnya etiket itu salah, kita buangnya harus di confidential bin. Jadi kalau misalnya kalian pun membuat research, membuat essay, membuat tugas yang menginvolve seorang pasien, semuanya harus anonim. Nggak boleh ada suatu hal yang bisa menunjukkan bahwa ini seorang pasien yang bisa ditemukan oleh orang lain. Dan nomor 8 adalah sangat besar kemungkinan untuk kita bisa develop menjadi seorang spesialis juga. Sebagai apoteker, kita mau spesialis dalam kardio, dalam pernafasan, dalam mungkin dalam Crohn's disease, dalam diabetes, sangat besar chance untuk kita bisa meniti karir dalam hal-hal seperti itu. Karena seperti yang dijelaskan Pak Kevin tadi, untuk hal-hal yang teknis seperti packing medications ataupun dispensing, itu mungkin bisa dibantu oleh robot ataupun oleh teman-teman kita TTK. Jadi sebagai apoteker kita lebih fokus kepada klinisnya. Jadi bagaimana kita mengamankan dan juga menginovasi dan memperbaiki mungkin rutinitas ataupun regimen pengobatan setiap pasien yang kita temui begitu. Lalu untuk wages-nya ataupun gajinya, sebenarnya nggak ada yang bisa ditutupin ya kalau misalnya di UK itu. Kalian bisa dengan gampang langsung searching bagaimana gaji seorang TTK di UK, bagaimana kira-kira kisaran gaji seorang apoteker di UK. Dan ini saya baru searching pun tadi, dan ini cukup akurat secara general. Setahun di UK kalian bisa mendapatkan mungkin 30.000 pounds untuk seorang apoteker. Namun 30% akan diambil oleh income tax dan 50% mungkin untuk living cost, jadi sehari-harinya, dari akomodasi kalian, dari mungkin kalian beli makanan untuk kalian bisa hidup. Jadi sisanya mungkin kelihatannya nggak sedikit, tinggal 20%. Tapi 20% dari 30.000 itu adalah 6.000 pounds. Jadi kalau misalnya kalian mau hitung secara gampang, 1 pounds sebagai 20.000, jadi 6.000 itu adalah 12 juta gitu ya. 6.000 adalah 120 juta. Jadi itu kan lumayan besar untuk kalian bisa save ataupun bisa kalian atur-atur begitu. Kalian mau pakai 6.000 itu untuk apa? Dalam 1 tahun kalian bisa save sebanyak itu. Jadi sebenarnya sangat besar potensi untuk kalian bisa mendapatkan. Yang penting kalian bisa tahu bagaimana untuk manage uang kalian sendiri. Dan living cost tuh bisa naik ataupun turun, tergantung kalian tinggalnya di mana, dan spending kalian pun juga seperti apa. Namun sangat mungkin untuk kalian bisa saving yang lebih besar daripada di Indonesia juga. Begitu. Lalu pertanyaan yang selalu saya ditanyakan, kenapa kembali kepada Indonesia? Ya karena nomor 1 keluarga ya. Jadi ada kepentingan keluarga yang mengharuskan saya kembali lebih sooner than expected. Tapi memang karena nomor 2 saya memang ingin berkontribusi kembali kepada Indonesia gitu kan. Karena saya sangat senang dengan teman-teman dan juga suasana di Indonesia yang lebih kekeluargaan gitu ya. Dan dengan saya bekerja sekarang, saya pun sangat senang untuk sharing knowledge dan experience dengan fellow-fellow apoteker saya. Banyak sekali yang bisa saya pelajari dari apoteker-apoteker yang di rumah sakit juga. Jadi mengenai obat-obat herbal, mengenai mungkin supply chain juga, manajemen, akuntansi, karena hal itu mungkin saya nggak terlalu kembangkan selama di UK. Tapi untuk bisa sharing itu juga dengan teman-teman yang di Indonesia, saya juga sangat senang. Dan terakhir, makanan-makanan Indonesia sih nggak bisa ditandingin ya. Jadi nasi Padang, rawon, soto itu kayak nggak bisa ditemukan secara gampang di UK. Dan kalau misalnya balik ke Indonesia itu selalu pasti
nambah berat badan dan itu always something yang selalu dikangenin lah. Jadi itulah beberapa mungkin alasan ya kenapa. Dan sekian mungkin materi dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh um, connect melalui LinkedIn. Kalau nggak, habis ini kita juga ada sesi tanya jawab gitu. Oke, thank you Kanisi. Indomie, ya Pak Kevin, bener banget. Boleh yuk Pak Kevin bergabung nih, udah banyak banget pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman dan juga beberapa pertanyaan dari saya pastinya. Oke, halo Pak Kevin. Ya, halo semuanya. Ya, mungkin Banyak tuh dari tadi udah ada pertanyaan dari tadi. Ada dapat private message, saya bilang tunggu ya, tunggu ya. ya siap-siap, dan info buat teman-teman bahwa ternyata ada kesalahan sistem bahwa di Zoom ini hanya bisa ngerit 100 peserta. Jadi kita udah ada link YouTube. Jadi buat yang mau ngikutin tetap bisa lewat YouTube, dan pertanyaannya juga nanti ada tim yang handling gitu. Jadi nanti tetap bisa ajukan pertanyaan dan akan kita tanyakan. Oke, eh, pertanyaan pertama ini langsung aja ya karena banyak pertanyaan. Mungkin untuk Pak Kevin dulu, untuk Pak Kevin. Nah, saya penasaran nih Pak Kevin. Untuk saat ini jadi eh, job atau pekerjaan yang sedang Pak Kevin jalani di Singapura, ataukah ada dua pekerjaan di Singapura dan Indonesia Pak Kevin? Kalau untuk saya sendiri, saya sekarang kan tidak praktisi di Singapura ya, tapi izin saya tetap jalan. Tapi selain itu, ya saya kan ada banyak kenalan gitu. Saya lebih aktif di asosiasi di Singapura gitu. Ya, kalau untuk Oke. pekerjaan sih enggak gitu. Tapi yang akan dicari atau peluang di Singapura adalah banyaknya untuk tenaga kefarmasian, khususnya tenaga teknisnya gitu ya. Hmm. Berarti kalau di Indonesia TTK-nya gitu ya Pak? Dan Iya, juga iya. untuk apoteker yang dengan lisens lulusnya Indonesia juga di Singapura itu akan jatuhnya pharmacy technician gitu Pak Kevin. Enggak, jadi gini, jadi bukan. Eh, Kalau mau melakukan pembelajaran dan adaptasi, bisa jadi Oh apoteker di bisa. Singapura. Itu karena kita kan satu Belanda, satu Commonwealth. Saya dan isi dua-duanya Commonwealth ya gitu ya. Jadi Commonwealth sama Commonwealth ijazahnya langsung dikenali. Nah, Oke. kalau Commonwealth dengan Belanda enggak, Hmm. beda. Karena Indonesia dulu jajahannya Belanda. Jadi Mm-mm. itunya nggak matching gitu. Jadi kalau Commonwealth, Australia, New Zealand, Malaysia, Singapura, Kanada, itu semuanya negara Commonwealth, Inggris gitu ya. Negara Commonwealth itu jajahan Inggris, jadi mereka pakai sistem yang sama. Oke. Nah, jadi udah langsung saling mengenali. Nah, kalau lulusan Indonesia mau ke Singapura dan melakukan adaptasi, bisa jadi apoteker Singapura. Tapi adaptasinya prosesnya lama gitu. Nah, Oh. kalau tidak mau melakukan adaptasi, mau langsung dapat kerja, bisa Mm-mm. jadi tenaga teknik kefarmasian atau farmasi technician di Singapura, dan itu tanpa izin, tidak menggunakan izin, tidak perlu menggunakan adaptasi. Nanti di sana mau melanjutkan kerja tidak memerlukan SKP, tapi tetap harus ikut ya program pembelajaran walaupun SKP-nya tidak akan direkod di sistem gitu ya. Nah, jadi sangat mudah gitu. Oke. Mungkin nyambung sih Pak. Ini ada pertanyaan dari teman juga Hmm, dari di Zoom kita, bahwa iya, tadi kan Pak Kevin sampaikan iya. bahwa kalau apotek perlu adaptasi ya, perlu pembelajaran untuk yang apoteker lulusan Indonesia yang ingin kerja di Hmm, Singapura dengan lisens apotekernya. Nah, apakah bisa kita adaptasi sambil bekerja? Jadi bekerja sebagai TTK oke. sambil pembelajaran itu, gitu Pak. Iya, jadi pembelajarannya kalau di Singapura, karena Singapura terlalu kecil ya, dia cuma ada satu universitas yang 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 Benar-benar. memberi ya yang provider untuk apa ya S1 farmasi, dan itu cuma National University of Singapore. Kelasnya tuh dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Jadi itu udah nggak mungkin banget gitu kalau kerja part time gitu ya. Ya, karena kerja part time-nya cuma bisa malam hari, nggak perlu tidur, nggak perlu belajar gitu ya. Jadi agak susah lah, jujur saja gitu. Ya, Oke, jadi 12, iya ya, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. iya. Oke. Kalau adaptasi itu
ada info nggak Pak Kevin? Misalkan butuh berapa waktu, 1 tahun, Ah, 2 tahun? 4 tahun sih, 4 Oh, tahun. 4 tahun. Berarti Jadi kayak belajar belajar ulang lagi ulang lagi S1-nya. ya. Oke, 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 oke. Karena pembelajaran style Indonesia dengan pembelajaran style luar negeri, style Commonwealth beda sekali. Commonwealth strukturnya sama. Jadi kayak Nisi dia mau ke Singapura, dia tidak perlu adaptasi lagi, dia cuma melakukan PKL aja, praktek kerja aja, sudah langsung bisa masuk. Karena dia dari Inggris, jadi dia tuh dari negara ratunya. Kalau Singapura dari negara jajahannya. Jadi kita harus dengar Inggris gitu. Jadi stylenya gitu. Oke, itu mungkin udah terjawab ya Kak Monica ya tadi yang bertanya. Oh sorry, kalau Kak Monica tentang usia. Nah, kalau usia Pak Kevin mungkin Oh, nanti tidak boleh ada, tidak disambung ada sama limit. Kanisi. Oh, nggak ada Tidak limit ada ya. limit. Jadi Ya, berapapun ya kalau usianya. kayaknya di UK juga nggak apa-apa ya Nisi ya. Di UK mah open-open aja ya. Open sih, karena mereka juga untuk usia retirement-nya kayaknya 65, Iya, 67. Jadi Singapura kayak juga sangat begitu. tinggi. Mm-mm. Oke. Iya. Tuh. Jadi asal mau belajar, asal mau itu, mau cuan banyak, ada peluang banget. Betul. Peluangnya banyak sekali. Oke. Nah, Kanisi, kalau misalkan di UK sendiri, apakah perlu adaptasi yang seperti tadi Pak Kevin bilang? Berarti harus lanjut S1-nya gitu ya? Setahu saya sih seperti itu, karena kalau misalnya seperti penjelasannya Pak Kevin, karena Indonesia juga bukan part of the Commonwealth, jadi untuk mengambil em, pekerjaan di UK itu harus di-recognize di dalam Commonwealth countries. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau lebih hemat daripada kuliah di UK, mungkin bisa ke Malaysia ataupun ke Singapura. Jadi di Hmm. Malaysia pun juga ada universitas seperti kayak University of USM. Nottingham, Iya, itu iya, benar. dia kan punya kampus di Malaysia gitu. Atau Tapi Monash juga ya. nanti Monash iya Monash Australia. juga bisa. Betul. Jadi kayak kalian bisa ngambil mungkin yang di negara-negara yang lebih dekat, lalu dengan gelar itu kalian bisa apply ke UK gitu karena akan direcognize dengan UK. Namun di UK itu juga ada namanya kayak program OSPAP Overseas kayak Pharmacist Accreditation Program. Cuman karena program itu sangat mungkin sangat persaingannya itu sangat ketat ya karena kan itu sebenarnya cuma 1 tahun untuk studinya dan itu tulisannya untuk semua apoteker yang lulusan bukan dari EEA jadi European Union gitu kayak intinya cuman setiap tahun tuh sangat ketat dan aplikasinya itu harus sangat bagus dan untuk apply aja sangat tinggi biayanya itu kalau nggak salah tadi saya lihat tuh 678 pounds untuk apply saja jadi itu masih belum pasti diterima jadi sebenarnya untuk meningkatkan kemungkinan untuk bisa diterima lebih mending ngambil suatu jurusan yang mungkin lebih deket lah kayak di Malaysia ataupun di Singapura ataupun di Australia dan mungkin cari yang mungkin ada kayak a year abroad dan a year abroadnya di UK seperti kayak kalau misalnya Nottingham ada yang 1 tahun nanti di UK 1 tahun di Nottinghamnya jadi kalian sendiri mempunyai experience dan mengerti gitu kan bagaimana sistemnya mereka dan mereka lebih tertarik oh ini orang kan udah pernah tuh kayak di University Nottingham kayak kampus kita kampus UK gitu seperti itu sih. Oke, dia masih masih nyambung terkait ini ya, masih jalur pendidikannya gitu ya Pak Kevin sama Kanisi. Nah, Ya. kalau misalkan ini ada pertanyaan, kalau S1 dan apotekernya di Indonesia dan dia melanjutkan S2-nya di luar negeri, di Inggris ataupun di Singapura, nah dan ingin bekerja, apakah perlu adaptasi lagi atau bisa menggunakan yang S2 itu saja karena udah lulusan UK dan Singapura itu? Eh, Nisi, mau dulu? Mau jawab dulu? Jadi pengertiannya jadi S1-nya di Indonesia gitu ya lalu Mm-mm. mau S2 di UK S2 atau di di UK. Singapura. Kalau misalnya S2 sih nggak perlu adaptasi gitu ya. Kalau misalnya S2 kan cuma studi aja, jadi apply seperti biasa, seperti apply untuk master seperti biasa. Namun mungkin di saat kesempatan itu bisa menggunakan waktu luangnya untuk bekerja sampingan sebagai mungkin pharmacy technician ataupun itu TTK di suatu apotek biasa. Karena dari pengalaman saya, kalau misalnya suatu perusahaan sudah kenal sama kalian, kalian udah baik dengan timnya, kalian udah bekerja, lebih tinggi chance-nya mereka akan menarik kalian ataupun mengkeep kalian. Meskipun hanya sebagai TTK. Dan TTK pun sebenarnya gajinya juga sangat besar. Dan Iya. seperti kayak Pak Kevin bilang, jenjang karirnya itu juga bisa naik tinggi. TTK Iya. bisa menjadi manajer apotek di UK. Jadi Iya. manajer apotek nggak harus apoteker. Hmm. TTK pun bisa. Iya. Gitu. Dan TTK Jadi
Mungkin mungkin nih sih, mungkin sebelum kita dalam lagi, kita harus mungkin memberikan sedikit pengertian bahwa TTK di luar negeri itu sangat di regard ya, Iya. udah level itu respect gitu, ada respect Mm-mm. gitu, ada hormat gitu. Jadi bukan normal gitu, jadi bukan kayak staff admin sama sekali bukan, karena akan di-train gitu sebagai IT, sebagai klinis, sebagai quality, semuanya tuh udah standarnya tuh, hanya mereka mungkin masih belum melakukan pembelajaran ya Betul. untuk mendapatkan statusnya. Tapi kalau dengan kompetensi kompetensi sebagai mungkin masyarakat umum tuh mereka sudah sangat menerima dan menghormati pharmacy technician itu. Oke. Berarti nggak after misalkan saya udah dapat lisen S2 UK Ya, gitu dan ingin kerja di UK atau Inggris itu perlu adaptasi lagi nggak atau nggak usah gitu? Karena udah punya lisen S2 UK dan Singapura gitu. Mungkin untuk S2-nya kan udah selesai. Tapi Mm-mm. seperti ya, yang tadi saya jelaskan, jadi profesi itu termasuk hal yang Berbeda. terpisah berbeda, dari terpisah. S2. Iya, Jadi Oke. sama seperti kita kayak setelah lulus S1 kan masih perlu profesi. Mm. Jadi sama seperti itu kalau misalnya udah S2 tetap perlu 1 tahun profesi itu. Hmm. Tetapi kalau misalnya apply untuk itu di sana tuh digaji, bedanya begitu. Kalau Iya, misalnya di sini kan kita harus bayar kan untuk mengikuti program iya, profesi. Kalau misalnya di sana itu 1 tahun profesi itu kita digaji, tapi gajinya itu sebagai TTK. Which iya, is sebenarnya nggak terlalu beda iya. sih. Kayak kalau nggak salah di UK itu sekitar 20.000 sampai 25.000 setahun. Sama di Jadi Singapura juga nggak terlalu beda segituan. Iya, Mm-mm, pendapatannya. Oke, berarti lebih ini ya, maksudnya kalau secara jenjang pendidikannya mungkin lebih oke kalau mau lanjut S2 dan mau kerja di sana ya perlu 1 tahun untuk ya PKL ya istilahnya ya gitu ya, iya, Kanis ya. iya, Betul. Oke, iya, iya, oke, no. iya. Oke, Nah, kita masuk ke tapi juga mereka akan karena justru salah satu faktor yang paling dipentingkan ya adalah itu kompetensinya. Jadi nanti mungkin mereka akan review dulu. Kalau mungkin dia bukan dari negara Commonwealth, mungkin nanti kita harus banyak bertanya dengan konsil-konsilnya gitu di sana. Apakah diakui gitu universitasnya gitu. Kalau tidak diakui, pasti ada cara lain gitu. Nah, boleh belajar dulu atau boleh nanti bekerja di rumah sakit sebagai pharmacy technician, baru nanti akan disponsor oleh rumah sakit juga, itu mungkin ya, tidak menutup kemungkinan. Nah, undang-undang, tapi undang-undang bisa berubah dengan waktu ya. Jadi karena diperlukan tenaga kesehatan gitu. Nah, yang kami mau tekankan sih peluangnya besar sekali di sana karena memang diperlukan gitu. oke. Jadi poinnya adalah buat teman-teman karena ini sepertinya banyak. Oh, ini ada yang mau bertanya langsung nih, Kak Nisi sama Pak Oh Kevin. gitu. Mungkin boleh ya, boleh banget sih. Biar langsung interaktif Boleh, aja boleh, boleh, kita boleh, boleh. talk show dan langsung tanya jawab Bisa, ke bisa. peserta. Boleh Kak Fauzan? Eh, eh, ya, selamat siang Kak, Kak Kevin sama Kak Nisi. Kedengaran nggak Kak suaraku? Yang Kedengaran, Oh aman. iya, aman. iya. Halo Pak, Kak Nisi sama Kak moderator. Izin bertanya, kalau di UK sama Singapura tuh, eh, apakah seorang apoteker itu juga ada tuntutan pekerjaan administrasinya juga gitu nggak ya? Terus juga ini pengalaman saya sih karena sebagai apoteker gitu kan. Kebetulan kan kalau di Indonesia kita itu punya kelas A, B, C, D gitu ya. Nah, Hmm. saya kalau di luar negeri itu ada nggak sih kayak kayak kelas rumah sakit A, B, C, D seperti itu kan. Nah, eh, saya kebetulan saya cerita sedikit ya. Saya pertama kali fresh graduate, saya kerja sebagai relawan COVID di rumah sakit tipe B. Di sana saya itu melihat banget bahwa apoteker itu benar-benar bekerja sebagai seorang apoteker. Mereka nggak ada kayak nyiapin obat, eh, tapi mereka itu lebih kayak condong fokus sama kayak ini obat tepat obat nggak, habis itu kayak eh, visit dan segala macam. Tapi kalau tipe C sama tipe D
yang saya pernah alami, bahkan saat ini saya itu bekerja di tipe D, itu seorang apoteker itu bekerja layaknya TTK. Jadi kayak nggak terlalu nggak terlalu kelihatan gap kompetensinya gitu loh. Dan sebenarnya yang saya khawatirin, kalau saya terlalu lama bekerja seperti ini, saya takut ilmu saya itu hilang gitu loh. Karena saya itu jujur saya itu nggak pernah visit ke mana, ke ruang pasien, karena memang eh, nggak ada waktu buat visit. Karena ya mungkin kurang kurang orang lah di rumah sakitnya seperti itu. Nah, kalau di luar negeri itu eh, apakah tipe ABCD ini tuh ada, dan eh, gap antara seorang apoteker dan TTK itu terlihat jelas, atau memang eh, sama aja gitu kerjanya, Kak? Seperti itu. Terima kasih. Oke. Mungkin saya bisa jawab dulu ya, Nisi Boleh ya. langsung Pak Ya, Kevin. mungkin pertanyaan pertamanya, apakah ada different kategori di Singapura ya? Saya jawab dari Singapura. Ada, pasti ada kategori rumah sakitnya berbeda. Tapi kategorinya kita stylenya beda. Kita rumah sakit pemerintah, rumah sakit komunitas. Jadi dia tuh kayak udah pasien yang udah stabil dikirimkan ke rumah sakit komunitas ya. Terus ada rumah sakit swasta. Nah, tapi kita nggak menggunakan ABCD ya. Semuanya rumah sakit gitu ya. Kan kalau Indonesia CD itu mungkin lebih kecil. C untuk apa namanya untuk yang spesialis ya, terus ada yang ibu anak dan lain-lain ya. Nah itu berbedanya di situ ya. Tapi unsurnya adalah sama. Nah kalau untuk saya mengenai apa namanya peran apoteker dan tenaga kefarmasian, sebenarnya perbedaan yang paling besarnya adalah hanya satu mempunyai izin, satunya tidak mempunyai izin. Apa namanya pekerjaannya justru malah mirip sekali. Nah, justru banyak apoteker yang apa maksudnya banyak tenaga kefarmasian TTK yang melakukan counseling kepada pasien karena volumenya lebih besar dan mereka diajarkan bagaimana melakukan counseling kepada pasien. Jadi yang memberikan justru di Singapura kadang-kadang apotekernya kalau yang udah super senior malah dia jalan administratif. Dia lebih administratif daripada tenaga teknis kefarmasiannya. Nah, terus ada juga ya jadi tadi seperti presentasi saya. Jadi jenjang pekerjaan tenaga kefarmasian tuh bisa ada teknis, clinical, bisa ada IT, bisa ada itu ngelihat diri kita sendiri maunya kemana. Nah, farmasinya juga bisa. Ada perlu farmasi yang drug information, ada apoteker yang itu ya, apoteker yang ke klinis, ada apoteker yang ke spesialis juga ada. Nah, itu semuanya balik ke kita mau apa. Jadi untuk dari pengamatan saya, karena sistem di Singapura dan UK mirip-mirip, jadi sudah ada strukturnya. Nah, jadi dia hanya sangat menghargai opini kita maunya di daerah mana, dan manajemennya akan direct kita ke daerah itu. Oke, over to Nisi ya. Oke. Kalau misalnya dari saya sih mungkin sama juga sih. Kalau misalnya di UK mungkin ada kayak primary, secondary, atau tertiary hospitals, tapi itu juga mirip kayak Singapura. Jadi karena mungkin satu rumah sakit itu tergantung komunitas yang di-serve itu berapa orang juga, dan seberapa besar kota itu tersebut. Jadi kalau misalnya kota itu lumayan kecil, jadi ya pasti rumah sakitnya lebih kecil, otomatis spesialisnya mungkin nggak sebanyak misalnya kota yang lebih besar seperti Southampton. Jadi kalau misalnya saya sih Dorset County Hospital kan lumayan kecil meskipun dia kayak suatu kota besar di dalam daerah tersebut, tapi dia nggak terlalu banyak populasinya. Jadi kalau misalnya memang ada yang spesialis, misalnya ada anak yang sakit, karena pediatri di wilayah itu kurang, jadi kita harus refer ke mungkin rumah sakit yang dekat, mungkin kayak waktu itu sekitar mungkin sejam setengah ataupun 2 jam, itu rumah sakit yang lebih besar yang menawarkan mungkin spesialis khusus untuk pediatri. Tapi sama seperti yang dikatakan oleh Pak Kevin, jadi untuk administrasi mungkin kita sebagai junior pharmacist tuh nggak akan langsung masuk ke dalam administrasi karena kita akan fokusnya ke clinical. Jadi kita harus tahu dulu, karena untuk mendapatkan mungkin posisi yang lebih tinggi di mana kita manajemen ataupun admin dalam hal kita memanage tim, cara kita membagi tenaga kerja, kita harus mengerti secara dari garis besar yang bawah itu sebenarnya kerjaannya itu seperti apa, yang kita lihat sehari-hari itu seperti apa. Namun mungkin kalau misalnya bekerja di apotek, mungkin administrasi itu akan lebih terlihat kalau misalnya kalian menjadi manajer dari apotek tersebut. Tapi kalau misalnya apoteker di apotek nggak harus dan nggak
diwajibkan untuk menjadi seorang manajer. Jadi bisa saja misalnya saya bekerja di apotek dan saya apoteker, saya nggak mau menjadi manajernya. Juga bisa, nggak apa-apa. Jadi saya lebih fokus kepada pemberian servis-servisnya. Jadi di sana itu kita sebagai apoteker kita bisa ngasih flu vaksin. Jadi kita bisa um, jab orang, kita bisa memberikan counseling. Kalau misalnya mereka diabetes, kita bisa ngecek gulanya, cara kita mungkin mungkin ngotak-atik sedikit soal rutinnya mereka. Jadi kita nggak harus masuk ke admin itu. Seperti yang Pak Kevin bilang, itu semua tergantung dengan niat dan mungkin bakat kita sendiri-sendiri. Seperti itu sih. Oke, thank you Kanisi. Mungkin dari Kak Fauzan dulu ada feedback. Oh berarti kalau kayak gitu berarti kayak kelihatan banget ya, kayak apa namanya, semacam eh, punya pembagiannya masing-masing, punya spesialisasi masing-masing, itu kelihatan. Karena kalau nggak tahu ya, kalau menurut saya tuh di Indonesia itu kayak semua itu kamu kerjain sendiri gitu loh, jadi kayak Tapi pusing-pusing Pak gitu. Fauzan ya, Pak Fauzan, kalau kita ngomong ya tadi Nisi juga menceritakan bahwa apabila kamu di tempat-tempat yang terpencil, kamu juga harus melakukan banyak barang. Nah, kalau Hmm. di misalnya kalau di nursing home ya atau rumah jompo atau apa, itu apotekernya semuanya juga harus bikin. Ada juga kayak gitu. Hmm. Jadi benar-benar ngelihat posisi banget di tempat mana gitu. Apabila ya ini input dari saya Pak ya. Apabila Bapak rasa di tempat Bapak kurang bisa mencapai yang Bapak mau, ya Bapak harus melakukan sesuatu yang berbeda. Bapak tidak bisa atau mungkin salah satunya Bapak bisa merubah. Tapi kalau tidak bisa merubah sistemnya, ya Bapak harus mencari opsi lain gitu sih, ya kan? Kalau enggak kan sama aja gitu dan Bapak tidak happy gitu kerjanya, ya kan? Ya, oke, oke, baik. Ya, eh, mungkin itu dulu aja. Terima kasih Pak Kevin, Kak Nisi, sama yang lainnya. Oke, thank you Kak Fauzan untuk pertanyaan dan feedbacknya. Oke, mungkin tadi aku ada pertanyaan yang menyambung tadi kan terkait apotek bahwa pharmacy technician itu bisa menjadi manajer apotek ya kalau di luar negeri tingkatannya. Nah, Bisa, kalau di bisa. Indonesia itu kan regulasinya bahwa setiap apotek wajib punya apoteker satu gitu. Kalau di luar negeri apakah sama atau beda tuh Pak Kevin Kanisi? Mungkin saya bisa sedikit komen dulu. Di Singapura kita ada apotek yang tidak mempunyai apoteker tapi mempunyai tenaga teknis kefarmasian ya, tenaga kefarmasian aja. Dan dia melakukan telefarmasi. Jadi dia call ke farmasi headquarter ya lewat video call. Saya mau minta diberikan wewenang untuk memberikan obat ini kepada pasien. Saya menjelaskan terus nanti yang di headquarter bilang oke, approve ya. Dia langsung memberikan obat kepada pasien. Oh, Gitu. oke. Nah, jadi ada banyak yang unik-unik gitu. Jadi maksudnya mungkin ada satu persepsi bahwa ke Singapura atau ke luar negeri jadi TTK aja gitu. Enggak, sebenarnya role-nya TTK di luar negeri itu banyak sekali gitu. Udah setara dengan apoteker, cuma satu ada license, satu nggak ada license gitu aja. Oke, itu jadi buat teman-teman ini banyak pertanyaan yang hampir sama ya. Apakah kalau misalkan nanti pindah ke luar negeri yang saya apoteker jadi TTK, terus gimana? Mungkin merasa ya karena di Indonesia itu sangat terlihat beda kan ininya gapnya Ya, antara apoteker dan TTK dan dari sini udah digambarkan jelas banget bahwa eh, butuh lisens ya. Jadi lisens. Jadi walaupun iya, lulusan S1 atau S1 profesi pindah ke Singapura tetap butuh lisens apotekernya. Jika tidak punya lisens itu ya bekerjanya sebagai pharmacy technician. Poinnya itu iya. itu Itu gitu. cara gampangnya gitu. Jadi Cara karena gampangnya benar. dia ya dia sudah mengerti bahwa kamu ada background, tapi kami mungkin karena ya politikal ya satu Commonwealth satu bukan Commonwealth, jadi tidak bisa saling recognize ya. Dia tetap menghargai dan dia menghargai bahwa kamu mempunyai S1 dan mungkin udah profesi. Nah, jadi kamu tetap bisa berjalan sebagai setengah apoteker lah gitu. Nah, gitu udah Oke. cuma ada license nggak ada license punya masalah gitu. Nah, kalau kamu sudah dipercayai, kamu mau dispensing pasien langsung, udah langsung dia itu. Nah, dan kamu harus tahu ya, kalau misalnya kamu mendispensing salah, terus terjadi medication error, Education yang error. tanggung jawab bukan kamu, Oh, tapi apoteker yang berlicense itu. oke. Jadi ada pros and cons-nya gitu ya. Tidak ada license juga ada sangat pros-nya banyak juga ya.
Nah, Bukan Pak tanggung Kevin, jawab kamu, tanggung jawab apotekernya gitu jadinya. oke, gitu betul. Jadi salah satu menguntungkan ya, sedikit menguntungkan di situ ya poinnya. Oke, ini mungkin Iya. Dan sedikit dan update dan juga. nggak usah STR, nggak usak SKP itu kan, aduh, banyak pekerjaan ekstra banget ya. Bener. Jadi nggak perlu update Hmm. STR dan SKP ya. Maksudnya, iya, nggak usah update STR dan SKP, tapi tetap harus update pengetahuan ya. Tidak Oh ya boleh tidak benar. update pengetahuan. Oke. Nah, mungkin ini juga ada regulasi baru kalau di Indonesia itu sekarang S1 farmasi itu tidak dianggap sebagai TTK. Harus lanjut apoteker, iya, jadi mereka yang misalkan udah terlanjur Harus sekarang D3, hanya D3 yang bisa jadi hanya D3, apa? uh-uh, Yang bisa. TTK. Nah, kalau di Singapura nggak ngaruh ya Pak Kevin ya? Kalau cuman punya Iya, S1 aja bisa nggak? oke. Gini ya, kalau di Singapura, kalau kita ngomong dari lulusan Singapura dulu, lulusan Singapura, kamu diploma atau kamu lulus SMA, ya, atau kamu lulus SMP, atau kamu lulus ya tadi kayak S1 luar negeri dan lain, kamu tetap bisa jadi pharmacy technician asal kamu mau di training gitu. Karena udah masuk ke rumah sakit atau ke apotek dan lain-lain, kamu akan di training ulang lagi karena stylenya berbeda gitu. Jadi dia ngelihat apa sih basic minimumnya, ya. Terus baru dia nanti akan melakukan banyak self upgrade gitu. Oke. Berarti kalau cuma lulusan S1 Indonesia mau kerja di Singapura bisa? Apakah perlu adaptasi lagi atau Bisa, nggak usah. Kalau mau jadi pharmacy technician nggak usah, nggak sama usah? sekali nggak usah, Oke. nggak usah. Tapi Inggrisnya harus bagus ya, harus bisa ngomong Inggris ya. Iya. Kalau nggak bisa komunikasi. Nah, tapi benefitnya ya, mungkin sebagai ini sih pernah di UK, saya pernah di Singapura. Eh, yang uniknya tentang Singapura adalah ada orang Malay juga ya. Jadi kita bisa bahasa Indonesia itu bukanlah minus point, tapi plus point. Nah, kita minimal udah bisa nanti bisa 2 bahasa. Satu Inggris, satu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita bisa komunikasi dengan pasien yang Malay. Nah, itu justru value add-nya. Nah, mungkin lebih akan dipilih daripada tenaga kesehatan dari negara lain gitu. Oke, not banget. Dan mungkin gajinya akan lebih di value gitu ya. Siap. Nah, itu udah terjawab ya ini buat yang tadi menanyakan juga di Zoom terkait itu. Jadi bisa banget buat yang cuman udah terlanjur nih, misalkan udah terlanjur cuman S1 Indonesia, tapi nggak bisa kerja di Indonesia sebagai profesinya kan, nggak bisa sebagai TTK juga karena Iya, nanggung bisa. dan nggak, misalnya nggak bisa melanjutkan ke apoteker, bisa banget dibenerin aja bahasa Inggrisnya ya Pak ya. Nah, itu tadi kalau di Kanisi kan Benar. tadi ada syarat IELTS-nya 7 ya Kak ya. Kalau nggak Iya, salah di betul. PowerPoint-nya. Nah, kalau di Singapura setiap rumah sakit punya Nggak ada, oh. nggak ada IELTS requirements, tapi kamu harus bisa lulus interviewnya gitu. Oke. Terjawab juga ya ini pertanyaannya nih sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Tapi Zoom. tentu perlu bimbingan yang baik gitu ya supaya bisa lulus interviewnya ya. Ya, dan ini juga tadi ada yang sharing Pak Kevin bahwa Kak Gustiani mungkin boleh ya kalau misalkan mau sekalian open mic. Ini saya bacakan aja di Zoom dulu. Jadi dia ternyata udah pernah apply sebagai TTK di Singapore General Hospital melalui link dan interview yang langsung oleh Pak Kevin sebelum application lanjut ke RS. Tapi ternyata juga masih belum lulus rekrutmennya. Jadi masih penasaran nih cheat kodenya atau apa ya yang menyebabkan gitu. Saya juga kemarin ada rekomendasi Oh ini beberapa bisa kandidat di gitu ya. open mic nih Kak Oh, Gustia. mama. Halo. Oh iya. Ya, halo, selamat siang Pak Kevin, Halo, Kak Nisi Bu. dan Bariska. Halo. Ya, kemarin saya itu udah sampai tahap interview user ya sama pihak General Hospital Singapura. Ya, Cuman itu yang memang, saya rekomendasi kan. iya Bapak yang pertama interview waktu saya kirim application ya melalui, saya dapat lowongannya itu dari broadcast message WA dari IWPG Pak. Ya. Jadi saya langsung hubungi Pak Kevin waktu itu. Jadi memang udah tahap interview user dan ketika itu juga mereka feedbacknya kayaknya bagus gitu ya Pak ya. Terus udah sampai minta background check
pekerjaan sebelumnya, email dari kantor-kantor saya sebelumnya gitu. Jadi tapi memang di bulan Desember kalau nggak salah, atau ya Desember saya dapat email memang belum lolos gitu sih Pak. Jadi masih penasaran aja nih. Tapi Iya. memang saya masih ini sih Pak, masih sadar kayaknya memang English saya kurang. Iya, biasa paling banyak saya ada kemarin ada kandidat dari apa namanya dari India juga. Harusnya Inggrisnya juga udah bagus ya, tapi Iya, Inggris dia masih belum bagus, jadi masih belum lancar. Oleh karena itu user akan memberikan ratingnya. Oh, kalau tidak bisa komunikasi, nanti tidak akan bisa bekerja dengan efektif di tempat bekerjanya. Kalau misalnya saya dan Kak Nisi, kita lulusan luar negeri, kita balik Indonesia, kita nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Ya, imagine apa yang akan terjadi, ya kan? Iya, benar Pak. Jadi kalau mau ke Singapura, mau ke Inggris, semuanya minimal harus Inggrisnya bisa gitu. Apakah saya sudah berhasil sukses memasukkan tenaga kesehatan Indonesia ke Singapura? Sudah ada case study. Makanya tadi saya bisa memberikan view-nya gajinya segini-gini, itu input langsung dari orangnya bahwa dia sebulan bisa mendapatkan tabungan begitu banyak gitu. Bisa 10 jutaan gitu ya. 10 juta tuh banyak banget. Itu tadi kayak Nisi juga bilang satu tahun bisa 120 juta ya Nisi ya. Hampir sama ya. Iya, seperti itu Pak. Jadi masih memang di kendala di bahasa sepertinya Pak. Memang tapi waktu itu ada 2 orang yang interview, kalau nggak salah Miss Madeline sama Miss Ong Sing Lin, kalau nggak salah. Ya, itu sama Miss Madeline itu saya kayaknya saya pede Pak. Saya mengerti apa yang dia bicarakan, dia pun mengerti apa yang saya bicarakan. Tapi ketika dengan farmasisnya Mbak apa Miss Ong Sing Lin itu mungkin gini Pak, mungkin saya juga kurang paham apa yang dia omongkan secara orang Singapura itu bahasa Inggrisnya cepat ya Pak, cepat gitu. Terus dia pakai max, jadi saya kurang bisa baca apa yang dia bilang. Jadi mungkin di situ. Iya. Tapi mungkin tetap ini pengalaman juga yang luar biasa. Iya. Ini juga mungkin ya masukan ya Bu Rizka, mungkin kita harus jalankan satu program ya. English for pharmacy, tenaga kefarmasian mau ke luar negeri. Nah, itu kita bisa membantu gitu. Iya, bimbingan tertentu. Setuju sekali. Iya, jadi khususnya kan karena dia pasti akan tanya kamu pakai drug information apa, kamu pengalaman kerjanya itu adalah teknis-teknis. Kayak misalnya ya, kalau kita ngomong ya, paracetamol di Indonesia di spellingnya paracetamol. Kalau di UK, Singapura paracetamol ya. Itu beda banget. Jadi dari spelling dan lain-lain itu tuh memang diperlukan bimbingan gitu ya. Waktu itu kan waktu saya membantu ibu itu tidak ada bimbingan. Nah, tapi mungkin kedepannya bisa ya Bu Rizka ya kita coba jalankan ya. Bisa Pak, ini jadi catatan nih ya. Mungkin boleh banget teman-teman juga nanti butuh bimbingan apa untuk ke luar negeri, bisa jadi masukan dan kita jadikan kelas next event ini gitu. Emang ini tujuan kita sebenarnya dari Career Skill App ini biar tahu bahwa apakah minat teman-teman untuk berkarir di luar negeri itu banyak atau tidak, dan kebutuhan teman-teman nih maunya di mana, apakah di bahasanya, perlu tahu bahasanya, kemudian salary-nya, perlu tahu info salary-nya, dan tadi udah dijelaskan gamblang sekali. Tahu cuan informasi cuan benar kompetitornya. Kemudian legalitasnya ya, lisensnya tadi, bahwa udah dapet nih poin besarnya untuk teman-teman di Indonesia. S1 lulusan S1 farmasi bisa, TTK farmasi D3 juga bisa langsung, apoteker juga bisa langsung, tapi sebagai pharmacy technician. Dan jika mau dapat lisens apotekernya itu perlu adaptasi lagi 4 tahun di Universitas Nasional Singapura ya Pak ya. Cuman ada satu universitas ya yang ya, kalau di menyediakan. Singapura cuma NUS, kalau di Inggris banyak gitu. Di Inggris lebih banyak, negaranya lebih besar. Tapi biaya hidupnya lebih besar di Inggris ya, Kanisi ya sepertinya ya. Ya, mungkin nanti ya kalau dari kita mungkin yang kita bisa ajarkan bukan hanya bisa bekerja di sana, tapi kalau memang ada yang mau lanjut pembelajaran, mungkin kita bisa bimbing bagaimana aplikasi ke universitas. Nanti kita juga ada kenalan teman-teman yang LPDP dan lain-lain, atau kalau di Inggris sendiri mungkin ada scholarship gitu, itu untuk membantu gitu. Nah, itu bisa kita memberikan input informasi-informasi gitu ya. Siapa sih yang nggak mau dapat beasiswa, ya kan? Benar. Ya, itu yang dibutuhkan juga ya Pak Kevin ya.
Oke, kemudian untuk mungkin boleh ke Kanisi ya yang cerita karena di sini kan posisinya Kanisi adalah pernah bekerja di rumah sakit di UK, kemudian sekarang bekerja di rumah sakit Indonesia. Nah gitu. Kalau untuk posisinya sendiri dan perbedaan apa ya, pasti kayak ada job desk yang berbeda ya Kak Nisi ya. Dan juga jenjang karirnya mungkin boleh sharing dulu kan Nisi yang dirasakan 1 tahun di UK dan sekarang di Indonesia. Kalau di Indonesia udah berapa tahun Kak? Em, Baru berapa bulan sih, Oh soalnya baru kan kemarin berapa? baru selesai adaptasi Hmm, gitu ya. Tapi oke. mungkin secara sekilas sih yang saya lihat seperti yang kayak tadi dijelaskan oleh Pak Kevin sama tadi saya sharing juga ya, kan dari di UK itu TTK itu kan sangat besar role-nya di dalam jalannya suatu kefarmasian di UK gitu. Jadi kalau misalnya sehari-hari, kalau misalnya di sini kita kan masih farmasi klinis ataupun apoteker di rumah sakit kan visit untuk rekonsiliasi obat dan juga untuk edukasi obat pulang gitu kan. Misalnya dalam hal menanyakan, oh sebelumnya minum obat apa aja dan memastikan bahwa ada yang um, gak ada yang kita miss apa segala macam. Jadi sebenarnya TTK di UK yang di rumah sakit itu bisa untuk ketemu dengan pasien langsung. Jadi nggak harus kita yang menanyakan sebagai apoteker, kita nanyain riwayat ataupun sejarah pengobatan mereka itu apa. Itu bisa dibantu oleh TTK. Jadi apoteker benar-benar lebih fokus ke rekonsiliasi dalam sistem bahwa kita membandingkan sejarah obat-obatan mereka sebelum mereka masuk rumah sakit dan apa yang mereka sedang diresepkan sekarang. Lalu untuk misalnya ada yang kurang jelas ataupun ada pemilihan yang obat yang kurang tepat, kita bisa membawakan kepada dokter secara langsung dan dengan evidence ataupun dengan guideline yang jelas gitu. Nah, yang saya lihat di sini kan mungkin guideline kita secara nasional kurang, mungkin masih belum ada yang pakem gitu ya. Jadi misalnya untuk hipertensi yang paling first line yang paling selalu dikasih untuk orang yang misalnya diabetes itu apa yang paling pertama dikasih? Apakah ACE inhibitor, apakah calcium channel blocker dan kenapa gitu. Tapi kalau misalnya di sana itu jelas. Jadi ini yang dikasih. Kenapa? Karena ini. Misalnya orang serangan jantung langsung dikasih dual antiplatelet plus PPI. PPI-nya apa? Lansoprazole. Jelas kenapa gitu. Hmm. Di sini kan misalnya ada yang kasih omeprazole. Kita minta ganti lansoprazole. Itu kan mungkin ada yang enggak, menurut saya, menurut pengalaman ini nggak apa-apa. Jadi langsung aja kasih gitu. Jadi di sana itu kalau misalnya kita membawakan sesuatu, kalau misalnya kita ada evidence-nya, semua orang tuh pasti akan respect dan mereka kan, oh iya terima kasih udah memberitahu saya. Ataupun misalnya nggak di-accept, mereka kan menjelaskan, oh iya terima kasih atas feedback kalian, tapi ini nih ada studi baru. Misalnya kemarin saya ada orang yang datang karena ada chest pain. Terus di diagnosa dia pericarditis. Jadi kayak ada inflamasi di daerah pericardium space-nya dia gitu kan. Lalu dia dikasih colchicine. Colchicine itu kan obat untuk asam urat. Jadi kalau misalnya kita ada asam urat di kaki, mereka dikasih obat itu. Tapi saya tanyakan kepada dokternya, dok ini salah nggak? Soalnya orang ini nggak pernah mempunyai riwayat asam urat gitu. Terus dokternya bilang, oh ya memang benar karena nih ada jurnal. Dia ngasih jurnalnya, linknya. Terus dia ngomong, kamu baca deh jurnal ini. Jadi di Eropa ini suatu hal yang udah normal. Colchicine dipakai untuk pericarditis karena ada evidence-nya dia menurunkan kesakitan bla 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 bla. Jadi untuk interprofessional communication tuh kita sangat direspect gitu. Jadi kita pun juga bisa banyak belajar dengan orang-orang um, dari lini-lini lain seperti perawat, ada perawat spesialis diabetes. Saya sering sekali ikut misalnya mereka keliling ketemu untuk pasien-pasien diabetes, bagaimana mereka memanage insulin mereka saat misalnya dia lagi sakit operasi dan perlu operasi, bagaimana insulinnya dijaga, bagaimana apa-apanya dijaga. Jadi untuk kita develop mungkin pengetahuan kita sangat open untuk bertanya kepada mungkin perawat-perawat ataupun teman-teman dari tenaga kerja kesehatan lainnya dan mereka pun juga sangat terbuka dengan masukan-masukan kita. Itu mungkin satu hal yang besar yang saya lihat gitu ya. Dan untuk kita pun training, untuk kita pun mendevelop knowledge kita sendiri, sangat banyak kursus-kursus seperti, jadi di UK itu kalau misalnya kalian mau lihat nanti ada namanya CPPE, Center for Postgraduate Pharmaceutical Education. Itu sebenarnya gratis untuk semua apoteker di UK. Banyak kursus-kursus mengenai bagaimana kita handle angina, bagaimana kita handle mengenai STEMI, and STEMI, dan itu sangat didorong untuk kita. Itu semua develop. Jadi itu sih yang saya lihat sebagai perbedaannya mungkin ya. Oke, berarti emang lebih ke
job desk-nya terlihat sekali ya perbedaannya ya. Kalau di luar negeri maksudnya lebih memang base-nya adalah klinikalnya tuh benar-benar harus mumpuni gitu ya. Ya Indonesia juga maksudnya hanya perbedaan job desk yang kentara itu yang terlihat tadi seperti yang dijelaskan oleh Kadis. Ini mungkin gambaran buat teman-teman yang mau apply di rumah sakit. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Ini agak panjangnya, jadi saya bacakan pertanyaan. Jadi sepertinya ini udah berpengalaman juga Kak Aulia ya. Jadi untuk Pak Kevin, ini yang ditanyakan adalah terkait legalitas stay untuk bekerja dari awal sebagai farmasi technician tanpa lisensi Singapura bagaimana. Kemudian kalau di Australia, setahunya Kak Aulia ini, status register atau training berpengaruh terhadap visa dan pajak. Nah, kalau di Singapura, dengan kondisi tidak register, tetap dianggap eligible untuk work pass dan bisa apply untuk tax number atau enggak gitu. Dan biasanya kontrak kerjanya part-time atau full-time gitu. Mungkin Oke. itu dulu untuk Pak Oke. Kevin. Jawab dulu ya, mungkin jawab dulu ya. Kalau di sana itu statusnya akan jadi espas. Espas itu specialized. Jadi itu untuk kita panggil mid-level worker ya. Jadi itu espas benar-benar itu ada status kerja. Jadi kayak kalau orang luar negeri ke Indonesia, dia ada kitas namanya. Izin statusnya. Itu benar-benar bukan ilegal. Ini semuanya real punya ya. Ada espas dan harus bayar pajak dan lain-lain. Nah, tapi kalau pajaknya udah pindah di Singapura, jadi pajak Indonesia RPWT kalau nggak salah kita harus apply bahwa kita stop tidak bayar pajak di sini. Kita hanya bayar pajak penghasilan di Singapura. Nah, gitu. Jadi benar-benar di sana tuh dapat kerja ya. Itu akan jadi kontrak kerjanya full time dan ada probation dulu. Probationnya kira-kira dari 3 bulan sampai 6 bulan, kasus per kasus ya, ada yang lebih cepat ya. Terus ada kontrak kerjanya tuh kalau kontrak kerjanya tuh 1 tahun ya, tapi dia kan pasnya akan diisu selama 2 tahun pas kerjanya. Jadi status Oke. kayak KTP Singapurnya untuk bekerja itu diberikan 2 tahun gitu. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun kita rasa tidak cocok, kita mau balik bisa ya, itu selesaikan 1 tahun dulu. Nah, tapi rata-rata setiap tahun sebenarnya Singapura THR-nya tuh ya, THR-nya 1 bulan kerja ya. THR 1 bulan kerja itu akan diberikan setelah 1 tahun. Nah, kalau di sini THR mungkin 1 bulan kerja juga. Di sana 1 bulan kerja 2.830 juta. Mau nggak? Ya kan bisa beli motor, mau bisa apa juga bisa, ya kan? Ya, banyak yang bisa ya. Kalau saya sih to the point aja. Di sana tuh adalah potensial kita bisa mendapatkan eh, apa namanya income yang lebih tinggi ya, gaji yang lebih tinggi. Ya oke, Oke. langsung Dan pertanyaannya ke Kak Nisi, ya Bu Nisi. iya benar, ini untuk Kanisi itu untuk pelaksanaan praktek di UK apakah lebih sering menggunakan lay language dalam memberikan konseling ke pasien? Kemudian untuk tingkat kesulitan interaksi dengan pasiennya bagaimana Kak? Menurut Kakak apakah bekal dari IELTS 7 dan OET saja cukup gitu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk lay language sih pasti, karena sama seperti kita diajarkan di sini ya, kalau misalnya kita mau menjelaskan ataupun mengcounseling orang mengenai obat-obatannya, kita harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh pasien tersebut. Kita kan nggak bisa ngomongnya secara gampang, misalnya, oh Bapak punya hipertensi ya kan, oh Bapak tekanan darahnya tinggi ya seperti ini. Jadi hal seperti itu pasti perlu kita pelajari, dan sebenarnya untuk IELTS 7 dan OET aja itu sebenarnya cukup, karena IELTS kan pasti mengajarkannya conversational English gitu kan ya. Jadi sebenarnya untuk itu tuh sebenarnya cukup. Dan OET kalau misalnya kemarin saya lihat itu OET-nya minimal grade-nya B ya. Tapi untuk logatnya sih yang sebenarnya lebih sulit dimengerti daripada mungkin vocabulary sehari-harinya. Vocabulary-nya meskipun misalnya kita lebih banyak vocabulary yang general, itu pun lebih sebenarnya baik dan lebih gampang dimengerti oleh orang tersebut. Tapi kalau misalnya kita latihan mungkin bisa mulai mungkin nonton ya seperti kayak shows yang dari British, kalau misalnya di Netflix mungkin yang lebih pakem mungkin kayak seperti The Crown ataupun kayak Peaky Blinders, itu kan dua-duanya bahasa Inggris ya. Dan mungkin kalau misalnya mau mulai coba searching kalau misalnya obat-obatan dari NHS website. NHS tuh NHS kan websitenya mereka ya. Mereka tuh banyak seperti kayak obat-obatan misalnya metformin digunakannya seperti apa, side effect-nya seperti apa. Kalau misalnya kalian baca-baca itu sebenarnya
Itu kan kalimat-kalimat yang biasanya digunakan oleh orang-orang Inggris gitu. Dan kalau misalnya kalian mengerti, artinya mereka bisa mengerti kalimat itu juga dan bisa kalian pakai untuk menjelaskan kepada orang-orang juga. Nggak mungkin menutup kemungkinan bahwa orang-orang tetap nggak ngerti ya, karena saya pun kadang-kadang kalau misalnya ngobrol dengan orang-orang yang lanjut usia, kadang-kadang cara mereka mengomong nama-nama obat kan juga berbeda, sama seperti orang Indonesia kan pasti ada seperti itu. Misalnya metformin jadi metformin gitu-gitu. Jadi kan kita harus pandai-pandai untuk mengerti dan juga jangan takut untuk menanyakan misalnya, oh boleh nggak di repeat yang dan lebih pelan gitu menjelaskannya. Karena yang paling penting kita harus ingat itu bahwa kita harus memberikan informasi yang akurat juga ya. Jangan menebak-nebak juga gitu. Atau misalnya menebak-nebak jangan terlalu sering, ataupun kalau misalnya nggak yakin mendingan ditanyakan lagi aja. Karena kalau misalnya kita malah ngasih konseling ataupun advice yang salah, itu lebih membahayakan pasien daripada kita menanyakan, oh boleh nggak diulang dengan lebih pelan lagi. Begitu sih. Oke. Kalau di tempat kerja kayak Nisi sendiri waktu di UK itu, apakah Kak Nisi juga pernah visiting visiting pasien gitu, atau ya stay di apotek di farmasisnya aja gitu, di counter farmasinya Setiap aja? hari pasti ketemu pasien. Itu karena seperti saya jelaskan kan tenaga kerja kesehatan kan di sana kan kurang ya. Meskipun TTK bisa membantu, setiap hari kita bisa melihat, saya waktu itu bukan kepala, tapi apoteker dari 2 bangsal. Per bangsal minimal 50 sampai 80 orang. Jadi kan 160 orang yang saya harus mungkin jaga setiap harinya gitu kan. Jadi banyak pasien baru, banyak pasien yang pulang. Jadi kita harus menjelaskan obat-obatan pulang, ataupun kita penjelasannya mungkin nggak harus dari kita, tapi untuk obat-obatan yang kunci, misalnya obat-obatan yang diinjeksi seperti insulin, kita harus menjelaskan rutinitasnya itu seperti apa kepada pasien, tuh harus ada conversation seperti itu. Jadi setiap hari sih pasti ketemu. Dan kalau misalnya kalian juga mendapatkan kesempatan untuk bekerja di apoteknya pun ataupun di rumah sakit dengan coworker kalian sendiri, kalian akan mendapatkan latihan bahasa Inggris itu juga gitu. Jadi pandai-pandailah untuk mendengar dan bertanya-tanya aja gitu. Oke, thank you Kak Nisi. Jelas banget sih gambarannya untuk apoteker dan teman-teman yang memang mau bekerja di hospital ya. Karena Kak Nisi memang basicnya dari hospital, dan ya udah ini benar-benar seminar kali ini nih tergambar banget. Nah, Pak Kevin, gimana kalau misalkan buat teman-teman yang basicnya di Indonesianya kerjanya di industri ataupun distribusi, apakah punya peluang juga untuk bekerja di Singapura di bidang yang sama gitu? Kalau untuk industri, kalau di Singapura ya, eh, mungkin di UK juga tidak ada undang-undang di mana apoteker harus jadi pemegang license di industri Hmm. farmasinya. Tidak Hmm. ada, kan kalau di ini kan minimal harus ada 3 farmasis industri farmasinya. Kalau di Benar. Singapura dan di kayaknya semua rata-rata Commonwealth, undang-undang ini tidak berlaku. Nah, jadi yang biasa aktif di industri farmasi justru bukan apoteker, tapi lulusan itu apa namanya, teknik kimia. Lebih Oh, banyak teknik kimia yang di manufacturing. Hampir tidak ada apoteker. Kalau di sales dan lain-lain, iya, iya banyak gitu ya, karena harus berkomunikasi dengan tenaga kesehatan, dengan dokter, dengan apoteker. Salesnya banyak backgroundnya farmasi, tapi di manufacturing hampir rata-rata minimal sekali. Saya dari angkatan saya dan angkatan di bawah saya, mungkin saya bisa hitung dengan 10 jari siapa sih yang di industri sebagai manufacturing gitu. Nah, jadi kecuali karena justru yang mereka pelajari teknik kimia itu justru lebih dalam daripada apoteker dalam manufacturing gitu. oke. Kalau untuk di distribusinya, Pak Kevin, kalau di sini kan kita tahu ya di Distribusi Indonesia bisa. ada Distribusi tidak. Nah, di distribusi juga tidak ada law bahwa harus ada apotekernya apoteker yang satu jadi, gitu. iya, iya, nggak ada. Maksudnya regulatory untuk melakukan registrasi, iya. Terus ada satu orang yang mempunyai poison license, ya, atau lisensi racun. Nah, itu sudah cukup. Nah, tidak harus minimal ada apoteker penanggung jawab, apoteker itu ya untuk teknis yang lain gitu, nggak usah gitu, nggak gitu ketat gitu dalam sini. Oke, berarti Tapi memang itu tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan kalau mereka bisa mencari kerja di sana ya. Nah, oh, tentu ini juga ada beberapa, saya ada baca pertanyaan gitu ya, sekalian saya juga masukin ya.
Ada yang tanya, spill dong info kerja di Singapura, mau praktek, mau cara itu, mau apply di sana. Terus ada Bu Gustiani udah sharing tentang link untuk apply. Link. Link mau cari informasi tentang pekerjaan Singapura di UK semuanya open, tidak ada yang menutup-nutupi. Kita tidak usah spill, tinggal Google dengan Inggris pasti bisa ketemu, ya. Pharmacy technician opportunity Singapura pasti keluar, ya. Jangan searching dengan bahasa Indonesia, nggak bakal keluar, ya. Ya. Terus tapi yang penting adalah yes, kamu bisa apply. Tapi apakah kamu bisa lolos? Nah, itu karena diperlukan bimbingan. Nah, kalau kita bisa lihat dengan pengalaman Bu Gustiani tadi bahwa dia sendiri tidak mempunyai saya tidak membimbing dan dia langsung apply, dia langsung saya refer gitu ya. Saya pas dia ke Singapore General Hospital. Jelasnya adalah sangat ada gap antara Indonesia, apoteker Indonesia dan requirement di luar negeri. Nah, itu bukan gap karena tidak kompeten, tapi itu gap karena kultur dan lain-lain, bahasa, komunikasi dan lain-lain. Makanya diperlukan bimbingan yang baik supaya dia bisa lulus interviewnya gitu. Kalau kita melakukan hanya dengan kemampuan sendiri, dengan style kita sendiri yang cuma mungkin relevan di Indonesia dan kita mau ke UK, ke Singapura itu susah gitu. Makanya akan mungkin tidak staffnya tidak mengerti jadinya gitu di sana. Waktu interview, waktu teknisnya juga berbeda gitu. Karena kulturnya sangat berbeda praktisinya gitu. Oke, thank you Pak Kevin. Ini jelas banget ya. Itu emang banyak banget tadi yang nanya gimana tahapannya, kemudian hal-hal apa aja yang harus disiapkan selain bahasa. Nah, ini mungkin dari Kanisi atau Pak Kevin, selain bahasa apa sih yang perlu disiapkan? Mungkin ilmu klinisnya harus yang apa yang harus dipahami, ataupun ada skill-skill lain yang harus dipunya oleh teman-teman ini untuk bisa apply di karir di luar negeri gitu. Boleh dari Kanisi dulu ya Mungkin Pak kalau Kevin ya. saya boleh. Jadi seperti yang Pak Kevin bilang tadi ya, jadi untuk segala laws, guidelines, ataupun materi yang di UK itu semuanya bisa di-searching secara online. Jadi yang Tidak ada paling tutup-tutupan ya. Kita konsepnya tidak iya, ada tutup-tutupan. You mau cari apa benar. semuanya ada. Dan kita bukan tipe yang akan tutup-tutup. Silakan search, cari aja gitu. Jadi sangat gampang untuk kalian kalau misalnya mau mencari tahu mengenai pekerjaan di sana itu seperti apa, ataupun guideline, ataupun nanti etika ataupun hukum-hukum yang terkait dengan apoteker di UK itu seperti apa, itu sangat gampang dan sangat bisa kalian akses. Karena nanti kalau misalnya apply kan pasti saat interview pasti ditanyain kan, kalian tuh mengerti nggak hukum-hukum yang menggovern pekerjaan farmasi di UK gitu. Jadi kalau misalnya kalian number one harus tahu dulu kan mau apply-nya kemana, mau ke apotek, mau ke rumah sakit, mau ke industri gitu. Cara apply-nya kan seperti Pak Kevin tadi bilang, tinggal searching aja. Kalau nggak lewat LinkedIn. LinkedIn itu sangat digunakan oleh apotek-apotek di UK. Semua headhunter-nya itu ada di LinkedIn. Sering banget saya bekerja pun di kontak. Oh, saya lihat bahwa kamu dulu alma maternya di sini atau nggak pernah kerja di sini, mau nggak kembali kerja di sini apa segala macam. Jadi mereka itu sangat open dengan kalian, kontak mereka di LinkedIn dan mereka sangat cepat balesnya. Kalau misalnya kalian bisa membawa diri, bisa mungkin kalian lihat karena di UK itu ada kayak 9 professional pharmacy standards, kayak standar-standar secara skills apa yang harus dipunyai oleh seorang apoteker. Itu kalian bisa searching sendiri. Jadi kayak 9 pharmacy standards UK gitu. Kayak harus kayak pokoknya intinya interprofessional learning, being able to be independent, teamworking, bla bla bla. Jadi kayak segala hal itu kalau misalnya kalian bisa bawakan saat kalian interview dan kalian mention, oh ya saya udah baca bahwa di UK kan seperti ini, dan saya bisa memenuhinya dengan pengalaman saya yang seperti ini. Mereka akan langsung, oke, jadi kalian tuh niat untuk searching seperti itu. Dan mereka itu semuanya, generally pertanyaannya itu mengenai skenario. Jadi misalnya ada pasien yang mendapatkan ini, dan gini. Apa yang kalian lakukan? Mereka ingin melihat problem solving dan sistematis kalian tuh berpikir terus seperti apa. Jadi nggak hanya pure memory recall dalam hal kayak, oh, kalau misalnya orang diabetes, kalau misalnya metformin tuh golongannya apa, mereka nggak akan pernah nanya hal seperti itu. Mereka nggak akan nanya kayak Lasa itu apa contohnya, nggak akan ada yang nanya. Mereka akan nanya kayak, coba sebutkan 5 obat untuk
apa ya, apa segala macam tuh kayak nggak akan yang nanya seperti itu. Semuanya itu skenario saya itu practical dan application based. Ya. Jadi Jadi ini kalian case memang study harus banget ya, tahu. case study banget ya. Betul. Jadi memang perlu kalian tuh tahu mengenai basicnya obat-obatan seperti apa, penyakit seperti apa, dan kalian bisa belajar itu sendiri kan ya. Lalu yang di plusnya itu bagaimana kalian apply knowledge itu kepada real life, aplikasinya kepada pasien yang kalian temui, begitu sih. Jadi itu yang kalian perlu persiapkan mungkin ya. Ya, itu note satu. Jadi selain bahasa harus sering belajar studi kasus. Benar, karena selama ini kalau Betul. kita masuk rumah sakit di Indonesia kan yang ditanyakan bukan studi kasus ya kebanyakan ya. Tapi yang emang yang lebih yang Mm-mm. kayak Kanisi sampaikan tadi. Nah, mungkin dari Pak Kevin mau ada tambahan? Iya. Jadi menurut saya yang penting adalah kita tuh harus open ya. Kalau mau ke luar negeri itu udah harus ada persiapan bahwa di sana kita harus melakukan penyesuaian. Penyesuaiannya bukan kalau di sini yang gampangnya adalah sekarang kalau kita ngomong tenaga kefarmasian, kita tidak harus penyesuaian izin. Izin sudah tidak ada, jadi tidak ada izin. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah translasi, nggak usah apa gitu ya, nggak usah ribet. Kita datang, kita persiapan untuk bagaimana diperlukan bimbingan ya untuk bagaimana pas interviewnya, bagaimana untuk kerjanya dan lain-lain. Nah, setelah itu udah lulus interview, udah langsung dapat kerja. Dan tentu ada yang pertanyaan ini ya, saya ngelihat pertanyaan lagi, ada orang tanya harus punya pengalaman kerja dulu nggak untuk beberapa tahun? Ya requirement-nya biasa sih pasti ada beberapa tahun ya. Yang terakhir saya berhasil masukkan dia cuma pengalaman kerja 2 tahunan gitu. Ya. Dan dia itu udah sukses masuk gitu. Nah, dengan itu dengan dan dia sekarang dia merasa gajinya dia happy banget gitu ya. Apa yang dia kerjakan gitu ya benar-benar bisa cuan gitu ya. Sebulan dia bisa mendapat gaji setara dengan sebulan dia bisa melakukan saving ya setara dengan gaji dia di Indonesia. Nah, itu kan beda banget gitu ya. Dulu dia mungkin saya nggak tahu ya, kalau mungkin rata-rata dengan gaji 6 juta, 8 juta apakah bisa saving 3 juta? Kadang-kadang ada yang juga nggak bisa gitu. Kalau harus kos di luar negeri karena mereka bukan orang kos di luar kota ya. Kayak mungkin mereka bukan asli orang Jakarta, dia kos di luar kota itu kan itu banyak juga kebuang di akomodasi dan itu mungkin ada yang pernah bilang ke saya bahwa mereka bisa 1 bulan cuma bisa saving 1-2 juta aja ya kalau kamu eh, bandingkan dengan orang yang kerja di luar negeri kamu bisa saving gitu banyak wah itu dengan begitu banyak sumber daya kamu bisa melakukan banyak barang gitu ya kan. Oke, Pak Kevin, kalau misalkan ada misalkan rekrutmennya berdasarkan ada pengalaman kerja gitu, berarti kan tadi yang dijelaskan kan kebanyakan memang peluang kerjanya di luar negeri itu lebih kayak ke clinical ya. Berarti untuk misalkan teman-teman yang basicnya di Indonesia, pengalaman kerjanya industri ataupun distribusi itu peluangnya kecil berarti gitu ya Pak Kevin, untuk bisa lanjut ke Bukannya luar negeri. kecil ya, cuman bukannya kecil, tapi lebih ke apa namanya? Memang industrinya tidak sebesar di Singapura aja rata-rata tuh PMA, PMD, industri lokal cuma ada 2 atau 3 gitu, tidak banyak gitu. Jadi memang rata-rata kita juga tidak kerja di sana gitu. Ada lebih banyak yang ke research dan lain-lain gitu. Kalau di Inggris mungkin industrinya lebih besar ya, Nisi ya. Seharusnya lebih besar sih, lebih banyak kesempatan. Cuman memang persaingannya juga ketat karena banyak orang mungkin yang non apoteker, jadi yang farmakologi, lulusan farmakologi yang S1 itu mereka semua pasti apply-nya ke industri begitu sih. Dan mereka akan lebih fokus ke research. Jadi Iya. kalau misalnya kalian mau apply ke sana, mereka ngeliat inovasi apa yang akan kalian bawa Iya. gitu. Jadi mereka nggak lebih mementingkan mengenai teknisnya ataupun manajemen kalian karena manajemen dan teknis semuanya bisa oleh SOP itu pasti jalan gitu. Iya. Jadi lebih ke kalian tuh punya ide apa yang akan kalian ubah ataupun something new yang mereka nggak akan bisa temukan oleh dari orang lain gitu. Mungkin sedikit masukkan lagi bahwa kalau untuk mau kerja di industri, orang juga akan melihat kamu ada pengalaman kerja di negara itu. Sebagaimana banyak gitu ya. Ya kalau saya mau kerja di sales gitu ya. Orang pasti tanya, kamu udah kenal purchaser untuk rumah sakit apa aja? Nah, kalau kamu ke sana kerja sebagai pharmacy technician dan kamu udah pharmacy technician di Singapura juga bisa nge-handle purchasing ya.
Ya, mereka juga rata-rata nge-handle purchasing gitu ya. Bukan apotekernya, tidak harus apoteker. Rata-rata malahan pharmacy technician yang nge-handle purchasing. Stock level dan lain-lain itu pharmacy technician-nya. Nah, jadi kalau kamu sudah nge-handle dan kamu kenal ya orang di rumah sakit itu, malahan kalau kamu mau pindah ke industri, itu kamu lebih dihormati gitu ya. Peluangnya lebih banyak gitu. Jadi sebelum kita melihat jauh-jauh dulu, apa sih yang potensial yang paling besar? Dan potensial ini yang bisa memberikan peluang gitu ya, gaji tinggi, opportunities. Nah, first step adalah harus ke luar negeri dulu gimana untuk bisa dapat pekerjaannya dulu gitu. Oke. Berarti ya itu udah terjawab ya buat yang menanyakan. Tadi ada yang menanyakan lewat WA pribadi Pak tadi di grup. Jadi ada yang nanyain Oh, iya ya. itu. Karena memang kan Indonesia industrinya banyak ya Pak. Dan kita tahu bahwa di Indonesia salary yang apoteker industri mungkin bisa lebih besar gitu kan daripada yang apoteker klinis. Oke, ini kita berhubung waktu, benar kita akan sampai jam 12 aja. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih penasaran, ini mungkin boleh dulu chat gimana minatnya banyak nggak sih yang mau berkarir di luar negeri? Boleh chat ya, minat, minat, minat gitu. Karena after event ini kita bakal jaring lagi buat teman-teman yang memang mau dan benar-benar niat ya untuk lanjut di Singapura. Jujur saya jadi niat Pak, jadi pengen juga gitu kan. Nah, mungkin satu Oh, pertanyaan nih. banyak Iya, banget itu banyak banget minat-minat. nih yang minat, bener. Mungkin sebelum nanti closing statement dari Kanisi ataupun Pak Kevin, boleh deh penasaran ya, ada yang penasaran juga sama Kanisi. Setelah berkiprah di luar negeri, kenapa Kak kok akhirnya mutusin balik ke Indo? Apakah nanti bakal ada keputusan untuk balik ke luar negeri lagi ke Singapura mungkin gitu, Kanisi? Em, Sebenarnya tadi kan sudah saya jelaskan ya karena keluarga sih untuk baliknya dan mungkin dari yang saya lihat juga sebenarnya kalau misalnya kita apoteker lulusan manapun mau pergi ke negara manapun tuh pasti harus melewati namanya adaptasi begitu ya. Dan mungkin karena saya sendiri memang ingin balik ke Indonesia untuk em, belajar juga sebenarnya dari teman-teman yang ada di Indonesia ini mengenai yang tadi ya khususnya herbal dan mungkin obat-obat tradisional dan mungkin bagaimana obat-obat tradisional itu mungkin nggak sampai menggantikan ya obat-obat yang konvensional, cuman apakah dia bisa menjadi supporting ataupun ya kayak obat pendamping yang cukup membantu untuk orang-orang yang punya penyakit-penyakit kronis itu. Jadi itu sebenarnya memang satu hal yang saya tertarik dan cukup mungkin tetap ingin explore gitu ya di in the future gitu dan memang jadi saya juga ada passion dalam hal mengajar juga. Jadi untuk bisa mungkin ngobrol dengan teman-teman yang dari sini juga ataupun dari teman-teman yang saya bekerja itu untuk mungkin saling tukar knowledge itu sesuatu hal yang sebenarnya sangat um, rewarding untuk saya sih di dalam pekerjaan gitu. Jadi itu sih beralasan. Oke, thank you Kanisi. Ini sebenarnya masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa kita collect. Kita akan jawab di grup. Jadi jangan lupa untuk grup Telegram. Nanti saya bisa bantu tanyakan ke Pak Kevin misalkan terkait legalitasnya ataupun jalurnya gimana-gimana dan juga pastinya kita akan buat next event setelah melihat minatnya teman-teman ini banyak banget. Oke, mungkin sebelum closing boleh closing statement dulu ya dari Pak Kevin dulu mungkin. Iya, iya. Ini saya mungkin mau menghandle salah satu komen dulu yang belum ada pengalaman kerja gitu ya. Minat tapi belum ada pengalaman kerja. Kalau belum ada pengalaman kerja, kamu harus cari dikit ya. Kalau kamu ada CV, boleh kirim ke email saya, email perusahaan saya. Mungkin kalau ada peluang kerja, saya bisa berikan. Karena tempat saya tuh sangat training style ya. Bu Nisi udah pernah visit ya. Itu stylenya tuh kayak kita membimbing gitu ya. Si tenaga kesehatannya, dari apotekernya dan lain-lain semuanya kita akan bimbing supaya bisa ready. Nah, itu juga bisa dihitung sebagai pengalaman kerja nanti ya. Nah, itu adalah salah satu karena saya kan lapor langsung ke konsil gitu kan. Yang konsil yang justru konsil kefarmasian Singapura yang suruh saya, Kevin tolong cariin dong kandidat-kandidat. Nah, saya berhasil masukin satu. Nah, kedepannya saya juga pengen masukin lebih banyak lagi. Nah, tentu untuk memasukkannya kita juga saya bertanggung jawab untuk yang saya kirim harus kompeten. Nah, kalau masih belum ready, mohon maaf, jadi pasti nanti akan gagal gitu ya, karena mungkin kulturnya tidak matching dan lain-lain. Makanya kalau dengan bimbingan pasti bisa. Nah,
Terus ada satu pertanyaan lagi, penggunaan hijab. Ya, penggunaan hijab diperbolehkan. Tapi apabila ada pandemis, itu kemungkinan penggunaan hijabnya itu susah. Karena kan harus memakai hazmat suit dan lain-lain. Nah, kalau dalam situasi itu akan diperlukan untuk penyesuaian gitu ya. Nah, itu nanti bisa didiskusikan case to case gitu ya. Bukan tidak bisa pakai, boleh pakai. Diperlukan kalau tenaga kesehatan mau pakai boleh. Tapi nanti kalau ada pandemi kan situasinya tuh sangat unik gitu kan ya. Itu jadi apa namanya? Pengkontrolan transmisi dan lain-lain itu sangat unik gitu. Jadi undang-undang mungkin akan berubah. Saya juga tidak tahu ya. Kalau mau masih kuliah masih bisa ikutan. Ya kalau ada kalian ada minat mau bimbingan dan lain-lain bisa aja gitu ya. Oke. Jadi sebagai closing statement, apabila Anda ya mau mencapai sesuatu yang Anda tidak pernah capai ya, Anda harus melakukan sesuatu yang Anda tidak pernah lakukan. Kalau melakukan sesuatu yang sama terus tapi berharapkan hasil yang berbeda, itu agak keras kepala ya. Itu tidak semudah itu ya. Harus berubah ya, baru bisa meningkatkan peluang sendiri. Oke, thank you Pak Kevin. Boleh dari Kanisi closing statement-nya? Mungkin kayak yang tadi saya jelaskan ya, nomor satu itu pokoknya bulatkan tekad kalian sendiri. Jadi kayak kalian tuh kalau misalnya mau keluar, bulatkan tekadnya kayak saya mau keluar dan kenapa kalian yang keluar itu. Karena itu suatu hal yang memang bisa kalian lakukan gitu. Terus nomor dua, do your research. Kayak cari tahu, tanya pertanyaan, cari bimbingan, cari lowongannya, cari materinya. Kalau misalnya nggak tahu, tanya ke aku, tanya ke Pak Kevin, tanya ke kakak moderator. Carilah sebanyak mungkin resource yang mungkin bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri. Karena semuanya itu ada di Google. Kayak saya materinya itu semuanya it's all open gitu. Jadi kayak just number one kayak make the decision, nomor dua do your research, kayak do your part juga. Jangan kayak berharap bahwa tiba-tiba suatu lowongan, suatu materi, suatu pengetahuan itu akan langsung jatuh ke dalam our lap gitu ya. Kita harus go out and find it gitu. Perlu apa namanya? Kalau mau tepuk tangan juga perlu dua belah tangan ya. Betul. Ya, kalau kita membimbing, tapi staff yang mau atau mahasiswa yang mau dibimbing atau staffnya yang atau kandidat yang mau dibimbing harus mau dibimbing juga. Kalau dia berharap semuanya di feeding ya, kita memberikan makan terus langsung sebisa itu adalah mimpi ya. Ya, jadi kalau mungkin saya nanti dan Bu Nisi dan mungkin ada orang lain kita akan melakukan bimbingan, kita juga akan berharap bahwa yang dibimbing profesional juga harus melakukan pembelajaran dulu. Kalau kita berikan pembelajaran, dia datang ke pembelajaran ternyata oh saya belum baca, saya belum apa. Itu niatnya juga kelihatannya tidak real gitu ya. Nah, kalau mau sukses kita pasti bisa bimbing sampai sukses. Saya udah pernah melakukan bimbingan yang sukses. Nah, tapi kalau Anda tidak ada motivasi, tidak yang kayak tadi salah satu quote yang saya tulis ya, apabila Anda merasa itu penting, Anda akan melakukan segala suatu cara untuk mencapainya. Kalau tidak, Anda akan memberikan diri sendiri alasan, ya, gitu. Oke, thank you. Boleh dong applause buat teman-teman karena kita udah sampai di penghujung acara yang benar-benar isinya daging semua ya. Ini nggak basa-basi tapi langsung to the point, jebret, tahu pajak, tahu salary, tahu hal yang harus disiapin, tinggal gimana kita actionnya. Nanti kita akan buatkan wadah. Jadi parmaskill.id nanti bakal buatkan wadah bimbingan untuk teman-teman yang benar-benar serius nih, serius banget untuk mau apply di luar negeri, di Singapura ataupun di UK gitu. Oke, untuk terakhir mungkin kita boleh foto bareng ya Pak Kevin sama Kanisi sebelum saya tutup. Ini juga Kanisi kebetulan mau ada next agenda. Teman-teman boleh di open cam. Yuk kita selfie bareng di Zoom. Sebentar, saya handle untuk ini. Oke. Ditunggu 1 menit. Ayo open cam semua. Wah, ini Dan mungkin sebagai input yang mau kontak ya boleh kontak saya dan Bu Nisi lewat LinkedIn. Kalau saya juga bisa dikontak lewat IG, tinggal kontak aja, mau tanya aja ya. Ya, silakan. Kita bukan orang yang tipe yang tidak mau spill, pasti di spill, selalu di spill. Nah, tapi dengan kami sudah spill, kami juga berharap kalau kamu ada memang niat
benar-benar tekadkan niat itu ya. Jangan hanya omong aja, oh saya berharap gini gini gini. Harus melakukan sesuatu ya. Nah, kalau ada satu, mungkin teman-teman ada pernah nonton Star Wars ya, tahu ya Yoda itu siapa ya? Yoda itu Mm-mm. salah satu karakter ya. Dia punya satu pepatah, do or do not, there is no try. Jadi lakukan atau tidak lakukan, tidak ada coba-coba ya. Coba-coba tuh tekadnya belum belum ready gitu. Langsung do it gitu ya. Oke, langsung Kalau lakukan. mau Jadi, benar-benar. dan satu poin tambahan mungkin yang belum punya LinkedIn ya, itu bisa langsung Hmm, buat ya, LinkedIn ya, langsung buat deh Betul. beneran. Karena itu emang hmm. emang ya Untuk membutuhkan ya Pak, pekerjaan ya, perlu banget ya buat pekerjaannya. Iya, pekerjaan. Bener. Mm-mm. iya. Oke, oke, udah ready semua. Oke, kita ini karena ada 4 slide nanti saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke next slide-nya. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, lanjut 1, 2, 3. Terakhir. Oh, ini dari awal sampai akhir bertahan 100 nih. Ini kalau misalkan kemarin tidak ada kesalahan sistem nih, kelihatan deh pasti nih yang udah join ada 100 lebih nih. Oke, untuk teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya dan udah stay dari awal sampai akhir, tidak berkurang. Dan untuk akan ada recordnya, tenang aja, kita akan berikan record dan juga nanti materinya boleh dikasih ke mereka ya Pak ya, tadi yang hitungan pajak dan Boleh, boleh, salary-nya, boleh. Kaniti, dan pakai Boleh. Vin. Itu Tuh. semuanya informasi open. Saya tidak ada tutup-tutupan. Semuanya mau mau cari, mau apa, semuanya bisa dicari. Tidak ada tutup-tutupan sebenarnya. Oke, nah jadi itu bisa jadi gambaran ya kalau tadi ada yang kelewat dan mau hitung-hitungan lagi yang tadi udah dijelasin Pak Kevin terkait pajak dan juga salary-nya bisa dihitung lagi dengan dihitung sendiri dan juga dibandingkan dicari sendiri di Google itu bisa banget. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup seminar kita hari ini dan siapkan diri teman-teman karena kita pasti akan buka bimbingan kelas lagi untuk yang benar-benar serius. Saya tutup. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Kevin dan Kak Terima Nisi. kasih. Makasih Nisi, Makasih. makasih Bu Rizka. Yo, sehat selalu. Sehat Saya live. selalu. Buat teman-teman mungkin yang masih belum live nih, jangan lupa ya untuk gabung di grup Telegram karena nanti apapun yang mau ditanyain soal hari ini bisa ditanyakan di situ. Nanti saya bisa bantu atau tim bisa bantu untuk tanyakan ke pemateri. Terima kasih untuk teman-teman. Boleh dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom ini. Sampai ketemu kembali di next event.